wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pagi hari ini puji dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga kita bisa sama-sama bertemu, berkumpul dalam rangka apa? Dalam rangka thalibul ilmi. Dalam rangka mencari ilmu dan serta alhamdulillah kita bisa silaturahim, bertatap muka dalam keadaan fi amanillah. Amin ya rabbal alamin. Sehat wa afiat. Mudah-mudahan setiap derap langkah kita, setiap derap niat kita, setiap langkah-langkah yang kita lakukan detik demi detik, menit demi menit ya, bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadikan penghapus dosa untuk kita semua, dan menjadi pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'ahum, kepada kita semua, kepada seluruh umat-umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan sebagai uswatun hasanah ya, yang menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik. Teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, Agri Quran, para peserta Agri Quran Digital Camp Batch 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan kembali saya Ahmad Tafsiri yang insya Allah akan memandu jalannya acara ya, dalam Agri Talk sesi terakhir insya Allah di Batch 3 ini. Semoga ini menjadikan kita menambah ruh kita ya untuk semakin semangat menuntut ilmu, semakin semangat mengaplikasikan ilmu-ilmu kita ke depannya gitu. Islam adalah agama paripurna yang menata segala aspek kehidupan. Seluruh kehidupan manusia dengan menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan, sebagai pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup kita semua, sebagai pedoman hidup manusia, makhluk hidup bahkan. Sebagai produk atau ciptaan Allah. Bila ingin sukses dalam kehidupan, maka harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan rujukan dari segala rujukan dalam kehidupannya. Dalam Islam, pertanian adalah pekerjaan yang paling utama, yang paling penting ya, number of one biasanya ya. Bahkan sampai kiamat menjelang pun sektor ini pun harus tetap diperhatikan ya. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, andainya kiamat tiba, dan di tangan seorang dari kamu ada sebatang anak kurma, maka hendaklah ia tanpa berlengah-lengah lagi untuk menanamnya. Sehingga hadirnya kita di sini ya, semoga ini bisa menjadi hujah kita, bisa menjadi langkah kita untuk sama-sama kita terus belajar, terus menuntut ilmu, dan nantinya akan bisa kembalikan lagi outputnya untuk umat ya, untuk Islam ya, agar kita bisa menjadikan negeri ini sebagai negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka acara Agri Talk pada pagi hari ini di Jumat yang penuh berkah ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya mungkin bisa teman-teman semua di open videonya dong, yang tidak berhalangan ya. Pengen melihat nih, pengen menyapa teman-teman semua. Ada 32 partisipan yang hadir di pagi hari ini. Mungkin yang tidak berhalangan bisa di open videonya ya, agar kita bisa saling bertatap muka ya. Bisa sama-sama melihat. Di sini sudah ada guru kita bersama, Ustadz Muhammad Iqbal sudah berada di tengah-tengah kita ya. Alhamdulillah. Baik, acara selanjutnya insya Allah akan ada lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan, akan dibacakan oleh Kak Lukman Raharjo. Ya, kepada Kak Lukman, waktu dan tempat disilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi hari yang penuh berkah ini, saya akan bacakan surat Jumu'ah. Barangkali teman-teman yang ada mushaf di dekatnya atau Al-Quran di hatinya bisa dibuka sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Senantiasa bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja yang maha suci, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah. Dan sesungguhnya, mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Demikianlah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Latin kepada Kak Lukman yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran ya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari ayat yang dibacakan. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya mungkin biar kita agak santai, agak rileks ya. Bisa teman-teman semua dibuka videonya. Kita boleh senam dulu nggak? Boleh ya? Senam tangan dulu lah, senam brain otak dulu ya. Oke. Jadi biar tahu nih bisa dibuka nih video-videonya nih. Yang belum buka video, yang bisa buka video silahkan, yang nggak berhalangan ya. Oke. Kita mau senam dulu. Saya akan coba share screen. Oke. Oke, ya. Silahkan bisa diikuti ya. Oke, yuk kita senam bareng-bareng dulu. Ayo semuanya, kita gerakan tangan-tangan kita biar. Oke, ayo ikutin semuanya. Ayo. Kita gerakan tangan kita biar enggak kaku ya. 2 menitan insyaallah. Oke. Ya. Baik. Alhamdulillah kita sudah agak regang nih ya. Oke. Sekarang ada yang tahu kita mau membawakan materi apa? Membahas materi apa? Mungkin bisa di-chat di kolom komentar. Siapa yang tahu kita hari ini mau materi apa? Coba. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bisa chat di kolom komentar.
pasca panen. Oke, ada yang lain mau pendapat? Kita membawakan materi apa? Ada yang tahu? Ayo. Temanya ada yang tahu hari ini temanya apa? Depannya Quranik. Ada yang tahu? Oke, ya. Saya bocorin berarti ya. Hari ini kita akan belajar ya. Temanya Quranic View of Post Harvest Technology ya. Jadi bagaimana pandangan Al-Quran tentang pasca panen, tentang teknologi pasca panen ya. Nah, sudah dijawab sama Kang Faras, makasih. Dan insya Allah kita akan sama-sama belajar kurang lebih 1 sampai 2 jam ke depan dengan pemateri yang sudah berada di tengah-tengah kita. Sebelum itu saya perkenalkan terlebih dahulu siapa yang akan membimbing kita dalam materi ini, yaitu moderator yang sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Kang Muhammad Fauzi. Beliau saat ini sedang aktif sebagai dosen prodi bioteknologi di Universitas Muhammadiyah Bandung ya. Kurang lebih sudah 2 tahun aktif di bidang mikrobiologi bioremediation ya. Terus pendidikan sebagai S1 di Unpad di agroteknologi, S2 sebagai magister pertanian di bioteknologi tanah ya. Riset-riset yang sudah beliau lakukan terakhir bertemakan pemanfaatan beragam limbah pertanian sebagai bahan baku pengganti rock wool pada budidaya pakcoy dengan sistem hidroponik ya, metode WIC sistem. Oke, sebelumnya pernah riset analisis potensi enzim sebagai antibakteri banyak sekali ya, sudah sampai 4 hasil risetnya. Buku yang sudah diterbitkan, sudah dibuat itu tentang Citarum Harum antologi. Oke. Alumni Agri Quran Camp ternyata ya. Beliau Agri Quran Camp ya yang bukan digital, yang offline ya. Agri Quran Digital Camp pada tahun 2018. Baik, sudah berada di tengah-tengah tiga. Assalamualaikum Kang Fauzi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, ya. Alhamdulillah sehat Kang Fauzi. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah walafiat. baik ya. Ya. Baik, silakan Kang Fauzi bisa mulai dari Kang Fauzi. Ya, alhamdulillah terima kasih banyak kepada MC yang sudah memperkenalkan. Insya Allah ini jadi peluang besar bagi kita semua untuk bersilaturahim, saling mengenal begitu ya. Dan insya Allah setelah ini mungkin kita banyak peluang-peluang kebaikan yang bisa kita kerjakan bersama-sama insya Allah melalui Agri-Talk baik Agri-Quran kali ini. Perkenalkan teman-teman semua, saya Muhammad Fauzi yang insya Allah akan membantu materi kali ini, materi terakhir Agri-Talk kali ini. Dan yang saya hormati Bapak Insinyur Muhaimin Iqbal yang saya kagumi dengan karya-karyanya, insya Allah akan memaparkan insya Allah banyak pandangan kepada kita semua ya. Dan juga teman-teman panitia yang sudah bersusah payah menyiapkan acara sekeren ini di tengah pandemi yang mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Dan juga teman-teman Bapak Ibu semua angkatan Mbak yang mungkin dari seluruh Indonesia pesertanya ya, yang sudah menyiapkan waktunya dan memprioritaskan Agri-Talk ini ya. Mudah-mudahan dapat kebaikan-kebaikan yang diraih di acara ini. Teman-teman semua, tadi saya sempat membaca sebuah berita dari yang dikeluarkan oleh Himpunan Kerukunan Indonesia diterbitkan pada tahun 2020 ini. Mereka mengelompokkan bahwa Indonesia masih mengalami kendala yang besar di bidang pertanian itu setidaknya ada lima besar. Salah satunya adalah di bagian masyarakatnya seperti itu. Dan kita paham mungkin masalah-masalah di petani kita mulai dari penyimpanan, kemudian teknologi untuk pendistribusian dan sebagainya. Tapi itu masih barangkali mungkin masih banyak kendala yang dirasakan apapun oleh petani kita. Dan alhamdulillah begitu di dalam agama kita, dalam Al-Quran begitu Allah sudah menyampaikan bahwa di Quran surah Yusuf ayat 43, ayat 46, ayat 47 Allah sudah menuliskan di situ bagaimana mimpi Nabi Yusuf tentang kalau ditafsirkan mungkin seperti manajemen ketahanan pangan seperti itu. Nah kali ini kita akan mendengar pemaparan materi dari Bapak Muhaimin Iqbal yang sudah hadir di tengah-tengah kita tentang
Quranic view of post-harvest technology. Sebelum ke sana, saya akan mencoba membacakan materi CV beliau. Mudah-mudahan dengan membaca sepintas riwayat beliau, insya Allah kita semakin termotivasi dan ikut langkah beliau melengkapi perjuangan beliau dalam kontribusinya untuk menunjukkan pertanian Indonesia. Kita pertama-tama mungkin dari pengalaman beliau dari tahun 2020 sampai sekarang sebagai Chairman of Institute of Bioeconomy, Science and Technology. Kemudian pada tahun 2015 sampai sekarang sebagai Chairman Yayasan Dana Wakaf Indonesia. Tahun 2014 sampai sekarang sebagai founder dan Chairman Agrogrowers Indonesia. Tahun 2008 sampai sekarang sebagai Chairman Grainger Indonesia. Grainger Group. Kemudian yang terakhir tahun 2006 sampai tahun 2008 sebagai Presiden Direktur PT Asuransi Bintang. Suara saya putus ya, sepertinya sinyalnya kali ya. Baik, dan adapun karya beliau berupa buku ada 4, mungkin nanti kita bisa explore ya untuk membaca karya-karya beliau untuk menambah wawasan kita juga. Yang pertama adalah Kebun Al-Quran, Jalan Menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Kemudian kedua, mengembalikan kemakmuran Islam dengan dinar dan dirham. Yang ketiga, Wana Radidatan Mindset. Dan yang terakhir buku beliau adalah Bioeconomy untuk para santri. Baik, tidak lama lagi kita akan mendengarkan pemaparan beliau tentang Quranic view of post-harvest technology kepada Bapak Insinyur Muhammad Iqbal. Silakan. Baik. Tes suara dulu ya. Suara saya diterima baik ya? Terdengar, Pak. Baik ya? Baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabiyin asta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Iwan Filas sekalian, alhamdulillah meskipun dalam suasana pandemi kita bisa silaturahim pagi ini melanjutin kajian-kajian sebelumnya. Oleh panitia saya diamanai untuk membahas tentang post-harvest technology dari pandangan Al-Quran gitu ya. Jadi memang seperti yang dijanjikan oleh Al-Quran, wa nazzalna 'alaikal Qur'ana tibyana likulli syai'. Aku turunkan kitab ini untuk menjawab apapun gitu. Jadi bagi para para aplikator, jadi para pengamal Al-Quran ya, para pengamal Al-Quran harusnya dia akan bisa menjawab apapun dari Al-Quran. Kan itu ya, jadi tantangan kita ya. Jadi sebagai pengamal Al-Quran, karena Al-Quran yang menjanjikan tibyana likulli syai'. Jadi saya berusaha memahami dan mencoba ketika orang asal sumbernya Al-Quran, orang minta saya bicara apapun asal sumbernya Al-Quran, insya Allah saya jawab iya. Itu kenapa? Kenapa? Karena Al-Quran janji Allah tibyana likulli syai', menjawab seluruh persoalan. Jadi persoalan apapun ditanya Al-Quran, kapanpun pasti ada jawabannya. Nah, pagi ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan atau tema yang dilontarkan oleh panitia, nanti juga pertanyaan-pertanyaan sudahnya. Bagaimana pasca panen sesungguhnya dengan Al-Quran? Kalau kita bisa menggunakan teknologi ini, tadi masalah yang disampaikan Pak Fauzi tadi tentang betapa banyaknya hasil pertanian yang tidak termanfaatkan. Di dunia ada sekitar sepertiga hasil pertanian itu terbuang. Jadi kalau hasil makanan dunia ini terkumpulkan dan tertangani dengan baik, dunia sudah bisa makan. Gitu ya. Tapi karena kita nggak menjalankan Al-Quran, ya itu yang terjadi adalah kesia-siaan. Sekian banyak. Saya berbeda dengan saya bisa mulai dari mana saja ayat-ayatnya gitu. Tapi yang paling sering banyak dibahas kalau tentang pasca panen Al-Quran kan surat Yusuf gitu. Memang itu juga salah satu. Tapi saya akan mulai dari ayat yang lain gitu ya. Ayat yang lain yang supaya suasananya berbeda, dan ini untuk menunjukkan bahwa khasanah Al-Quran itu sangat luas gitu ya. Jadi khasanah Al-Quran itu sangat luas, bisa dicari dari sudut mana saja gitu ya. Bahkan di ayat-ayat yang tidak terduga, nanti Anda akan ketemukan. Yang saya bahas bisa saja ini pertama kali bagi Anda
untuk mendengar bahwa ini ternyata ayat pasca panen gitu kan. Ayat pasca panen gitu ya. Anda belum pernah dengar sebelumnya gitu. Sudah sangat sering membaca tapi belum menangkap bahwa ini adalah ayat pasca panen kan gitu ya. Misalnya saya ambilkan ayat pertama adalah di surat Al-An'am 99. Waladzi anzala minas samai fa akhrajna bihi nabata kulli syai' wa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nahli min talyakin wa daniyatun wa jannatin min a'nab wa zaitun wa rumman mustabiya wa ghairu mustab unduru ila samarihi ita asmara wa yan'i inna fi dzalikum la ayatil liqaumi yu'minun. Lihat potongan akhir di ayatnya tadi. Unduru ila samarihi ida asmara wa yan'i. Inna fi dzalikum la ayatil liqaumi yu'minun. Jadi setelah Allah menjelaskan diturunkannya hujan, ditumbuhkan segala macam biji-bijian, diturunkan segala macam tanaman yang hijau, anggur, korma, anggur, zaitun, dan sebagainya, semua diturunkan yang indah-indah diturunkan oleh Allah, ada satu perintah di situ. Bagi orang beriman, lihat, satu perintah. Perintahnya apa? Perhatikan buah itu ketika, perhatikan tanaman itu ketika dia berbuah dan ketika dia masak. Lihat. Jadi ayat ini, perhatikan baik-baik. Jadi gara-gara kita tidak pernah mendalami ayat ini, apalagi mengamalkan, gitu ya. Karena kita tidak pernah mendalami, mentadaburi ayat ini dan mengamalkan. Saya kasih contoh, kalau Anda punya tanaman buah mangga di depan rumah, kapan Anda tahu masaknya buah mangga itu? Pasti kalah dulu sama codot, bukan? Jadi codot tahu duluan. Anda sudah tinggal menerima sisanya dari codot itu. Gitu. Jadi ini terjadi bukan hanya di buah mangga, hampir di seluruh tanaman kita. Kalau nggak dipanen kecepatan, panen kelambatan, kan gitu ya. Padahal ada perintah sama Allah, kasarnya itu suruh memperhatikan bagi orang beriman. Mengapa dikaitkan dengan orang beriman? Karena orang beriman ini mengemban amanah untuk memberi makan pada sekian banyak manusia di muka bumi, mencegah kelaparan. Orang beriman juga bukan temannya setan yang suka menyia-nyiakan segala sesuatu kan gitu. Orang beriman nanti di ayat lain, orang beriman dan berakal adalah yang tahu manfaat setiap benda, setiap peristiwa. Jadi bisa dibayangkan sekarang kaitannya gitu. Jadi ada perintah spesifik di Al-Quran bagi orang beriman. Nah ini para peserta santri Quranic Agriculture ini, kan kita ingin menjadi orang yang beriman, yang sungguh-sungguh beriman, dan mengamalkan petunjuk Allah dalam bidang ini. Maka coba perhatikan, ini ayat-ayat semacam ini. Perintah mengkaitkan, bayangkan, kalau dilihat sepintas lalu, apa sih hubungannya memperhatikan buah ketika masak, ketika pohon itu berbuah dan ketika dia masak, kok kaitannya dengan orang beriman gitu. Yang demikian itu adalah tanda-tanda ada ayatnya bagi orang yang beriman gitu. Ini jadi petunjuknya. Jadi kalau kita nggak melihat ayatnya, nggak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di situ, atau tidak bisa mengambil itu, jadi kita bisa dipertanyakan kan, question mark-nya. Padahal di situ ada ayat bagi orang beriman kan gitu. Kok kita nggak bisa membaca kan gitu. Nah, oleh sebab itu inilah kaitannya kan gitu ya. Jadi sekarang coba perhatikan, nanti itu di akhir dari surat 6 ayat 99 ya. Coba perhatikan ayat ini dan coba Anda amalkan. Perhatikan tanaman yang berbuah dan ketika dia masak. Apa yang kira-kira dampak yang Anda akan peroleh? Bisa dibayangkan nanti kita bisa memetik mangga ketika dia cukup matang, tapi tidak keburu busuk, tidak keduluan codot. Tidak mentah, tidak keduluan codot. Kan gitu ya. Mangga yang paling enak adalah mangga yang dipetik pada saat dia matang. Tapi kalau sampai codot mencium duluan, itu sudah terlalu matang. Gitu. Karena codot itu mempunyai penciuman yang sangat tajam. Gitu. Sangat tajam. Gitu. Nah, kalau kita tidak mengandalkan wahyu Allah petunjuknya untuk memperhatikan, pasti kita kalah sama codot tadi. Gitu. Karena codot punya penciuman tajam, penciuman kita biasa-biasa. Nah, maka kita mengamalkan perintah Allah petunjuknya, perhatikan ini. Jadi coba kita mulai dari sana. Jadi ini benar-benar ngaji yang satu ayat yang bisa Anda terapkan.
Coba kita mulai dari sana, nanti Anda di bidangnya masing-masing, apakah tanaman Anda padi, apakah tanamannya jagung, buah, tomat, apapun, coba amalkan ayat ini. Perhatikan tanaman itu ketika berbuah, perhatikan ketika dia proses masak, nah, lalu lakukan proses pemanenan pada saat itu. Hasilnya pasti luar biasa. Pertama, buah optimal dipanen pada usia optimalnya, dan dia tidak terlalu busuk, tidak terlalu cepat busuk, tapi juga tidak mentah. Kan itu satu. Nah, buahnya apa? Apa saja gitu. Nah, ini proses panennya kan itu, proses panennya. Setelah itu, setelah dipanen ya dari ayat tadi di surat tapi sebelum saya masuk proses pasca panen berikutnya, saya mau menunjukkan saja betapa luas Al-Qur'an ini menjawab. Pertanyaannya begini, bagaimana Pak kalau tanaman yang saya tanam tidak berbuah? Kan gitu kan? Ini kan asumsinya kita tanaman berbuah baik sehingga kita amankan berbuah dan hasilnya kita petik. Bagaimana kalau ini tidak berbuah? Jawabannya apa? Jawabannya apa kira-kira? Di ayat mana? Nah, lagi-lagi kita harus bisa menemukan petunjuk Allah di ayat mana kita bisa menjawab ketika tanaman kita tidak berbuah. Nanti bisa ditadaburi di surat An-Nahl ayat 10 dan 11. Gitu ya. Jadi ketika tanaman kita tidak berbuah, petunjuknya ada di surat, salah satunya ada surat An-Nahl surat 16, 10 dan 11. Di sana intinya adalah di situ petunjuk untuk menggembala di tempat turunnya hujan, tempatnya tumbuhnya tanaman-tanaman. Artinya apa? Artinya kalau tanaman kita nggak berbuah, kemungkinan besar adalah komposisi nutrisi yang ada di tanaman itu yang tidak sempurna. Kan itu ya kaitannya dengan ilmu nutrisi itu. Jadi, nah nutrisi original, nutrisi alami yang diberikan oleh Allah adalah dari ternak yang digembala tadi, gitu ya, dari ternak yang digembala tadi. Nah, jadi kalau tanaman kita secara kok tidak berbuah, ikhtiarinya yang berupa ikhtiar kita ada di surat An-Nahl 10-11. Tapi di luar itu bisa juga buah tidak berbuah, tanaman tidak berbuah, atau tidak berbuah, tanaman nggak ada hasilnya. Ketika apa? Di Allah memberikan contoh, ada 2 kebun yang dihancurkan oleh Allah. Di surat apa? Surat 1, surat Al-Kahfi, yang satu lagi di surat Al-Qalam. Di surat Al-Kahfi karena pemilik kebunnya sombong, di surat Al-Qalam karena pemilik kebunnya mempunyai niat yang tidak baik. Ketika panen dia tidak akan mau berbagi sama orang miskin. La tarkulanna hal miskin itu tidak diberi kesempatan masuk orang-orang miskin pada hari panen itu. Jadi tidak memberi ini gitu. Jadi kebun bisa tidak menghasilkan, di Al-Qur'an kasih contoh, bisa karena kurang nutrisi, tadi jawabannya di surat An-Nahl 10-11, bisa karena kesombongan kita merasa sudah jagoan pertanian, bisa tidak sehingga tidak lupa bahwa itu semua dari Allah di surat Al-Kahfi, lalu bisa juga karena niat kita yang kurang baik, itu di surat Al-Qalam. Nanti bisa ditadaburi gitu. Nah, karena itu semua tidak ada jaminan setelah kita nanam dengan sungguh-sungguh, mengikuti pupuk dengan sungguh-sungguh, tanaman kita berhasil. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Maka dari itu, ayat lain yang saya sebutkan nanti di surat Hud, ayat 61, ketika Allah menugasi kita untuk memakmurkan bumi, huwa ansa'akum minal ardi fastakmarakum biha fastaghfiru summa tubu ilaih. Jadi ketika kita sudah bergerak masif menanam bumi, memakmurkan bumi, bercocok tanam, tetap tidak ada jaminan kita berhasil. Kenapa? Manusia ini penuh kelemahan, kemampuan kita terbatas, kita banyak berbuat dosa, wajar kita tidak berhasil. Tapi Allah memberi solusi. Solusi bagi orang yang beramal. Apa itu? Kesalahan orang yang beramal adalah tidak sempurna amalnya. Maka disempurnakanlah dengan istighfar. Maka lanjutan dari perintah memakmurkan bumi itu adalah fastaghfiru summa tubu ilaih. Jadi segeralah beristighfar, kemudian Allah inna rabbi qaribun mujib. Allah sungguh sangat dekat, jawaban
mengabulkan doa dan Allah dekat. Kan gitu ya. Jadi rangkaiannya adalah mulai bayangkan betapa komprehensifnya Al-Qur'an mengadres ini. Kalau tanaman kita berbuah baik, tumbuh baik, buahnya baik, kita suruh ngamati, suruh memperhatikan supaya kita panen tepat waktu, hasilnya maksimal, tidak keduluan codot dan sebagainya. Kalau tanaman kita tidak berbuah, kita bisa checklist. Oke, secara ikhtiari pupuknya udah benar apa belum dan lain sebagainya. Secara ruhi kita lihat apakah saya ada niat yang kurang baik. Apakah saya ada kesombongan di situ? Apa saya berbuat dosa? Maka jawabannya adalah beristighfar. Nah, ini dijelaskan lagi, dikuatkan lagi di surat Nuh. Mulai dari 10, fakultus tawiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum mitrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi perintah untuk beristighfar ini agar salah satunya adalah agar kita kebun-kebun kita memberikan hasil yang baik. Oke, jadi asumsinya kita sudah nanam benar, hasilnya sudah baik, sudah kita panen dengan benar. So what next? Karena what next? Nextnya, ya ini komprehensifnya Al-Quran. Nextnya diapain ini buah ini kan gitu ya? Diapain ini buah ini? Nah, itu suratnya kembali ke surat An-Nahl mulai dari 65. Apa namanya? Wallahu anjala minas sama'i ma fahya bil ardi ba'da mautiha inna fi dzalika laayatil liqaumin yasmaun. Mulai dari situ terus kemudian lanjutannya bahwa inna fil an'ami la ibrah. Meski bibutuni min baini farsi wa tamil labanan khalisan sa'ighal lisaribin wa min samarati nahili wal anab tatahina min takaran warisqan hasana. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Sampai di sini dulu. Di situ Allah memberikan dari mulai 65 ya, 65, 66, 67. Allah memberikan contoh gitu ya, apa yang harus dilakukan untuk hasil pertanian secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Termasuk peternakan, ya, termasuk peternakan. Hasil peternakan salah satunya di situ dijelaskan tentang susu. Yang keluar di antara darah dan kotoran, tapi dia makanan atau minuman yang bersih, yang apa namanya, yang murni dan bersih. Apa namanya, mimpani farsifatan labanan khalisan sa'ighal lisaribin. Susu yang bersih, yang murni bagi yang meminumnya. Jadi bisa dibayangkan diapain susu ini seharusnya. Karena jadi ini manusia 2 abad terakhir itu tertipu oleh seorang pastor, Louis Pasteur, saya nggak tahu pastor beneran apa hanya Louis Pasteur, yang mengatakan bahwa seluruh susu untuk diminum manusia bahkan dunia sekarang dianggap di peraturan dunia semua susu yang dipasarkan harus sudah disterilisasi dari ini. Padahal Al-Quran dijelaskan tadi susu yang baik adalah susu yang tadi meskipun dia keluar di antara darah dan kotoran, dia adalah apa namanya labanan khalisan sa'ighon. Dia bersih dan dia murni gitu. Jadi dia bersih gitu ya. Jadi maka kalau kita mengikuti petunjuk Al-Qur'an ini penanganan susu gimana gitu ya. Bukan disterilisasi gitu. Karena dengan cara itu malah kehilangan labanan khalisan sa'ighonnya, karakter aslinya. Dia seharusnya mudah dicerna. Kenapa dia mudah dicerna oleh tubuh manusia? Karena dia mengandung nutrisi yang baik. Mengandung, kalau zaman sekarang orang nyebutnya mengandung probiotik. Susu itu kaya akan probiotik. Karena untuk melawan virus COVID ini kan salah satunya butuh probiotik kan kita. Nah, kita nggak sembuh-sembuh, lihat orang yang jumlah penduduknya hampir sama dengan kita, tapi jumlah korbannya jauh lebih banyak di Amerika. Kenapa? Gitu ya. Karena di sana kalau tahu minum susu, semua susu dihilangkan probiotiknya, disterilisasi. Gitu ya. Sudah tidak berfungsi baik probiotik lagi. Nah, contoh Nabi gimana gitu ya? Contoh Nabi. Jadi kalau Anda pengen makan yang contoh Nabi, tapi juga berkarakter sekarang probiotik, makanlah makanan yang profetik. Jadi makanan yang mengikuti cara Nabi. Makanan yang profetik dan probiotik contohnya apa? Contohnya susu tadi. Susu itu adalah contoh minuman Nabi yang mengikuti contoh Nabi, tapi dia juga probiotik. Susu yang tidak disterilisasi, susu yang diminum segar. Oke Pak, saya pengen susu itu lama disimpan, kalau nggak disterilisasi kan nggak bisa disimpan lama. Nggak masalah.
Rasulullah SAW memberi contoh lain. Dibuat apa? Dibuat yogurt. Ya, gitu ya. Yogurt itu adalah minuman Nabi, dipakai di acara apa istilahnya? Acara-acara pesta ya, di waktu Nabi menikah. Salah satu Nabi menikah di suatu perjalanan, itu suguhannya adalah yogurt tadi gitu ya. Jadi sekarang kita lihat, jadi ngolah susu kurang lebih ngikuti petunjuk Nabi apa? Jangan disterilisasi, dibuat aja yogurt. Dan yogurt ini justru dibuat yogurt itu dia lebih baik susu yang asli, bukan susu yang disterilisasi gitu ya. Salah satunya. Makanya kalau Anda di Arab buka puasa di Arab yang disuguhkan yogurt kan gitu ya, bukan susu kan gitu. Apa namanya? Bukan susu yang disterilisasi kan itu karena dia lebih sehat, dia probiotik dan dia ini. Lantas kalau buah-buahan, apa solusinya? Pengolahan buah. Wa min samaratin nahili wal nabitat itu namin busakara warisqan hasana. Dan di antara buah-buah di situ dicontohkan anggur dan korma dan anggur ya. Korma dan diapain anggur dan korma gitu ya. Zaman dulu nggak ada kulkas, nggak ada mesin pembeku. Jadi pengawetannya diapain gitu ya, diperas di ayat ini diperas gitu. Tapi dia dikarakterkan oleh Nabi di arat ini wariskon hasanah. Dia menjadi minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Coba. Jadi di satu sisi dilarang, di anggur dan ini diparos gitu, jadi minuman yang baik, tapi juga di satu sisi dilarang, tapi juga minuman yang baik. Yang mana yang dilarang, yang mana yang jadi rezeki yang baik. Nah ini coba. Yang dilarang adalah ketika setelah diperas, dia dibuat anggur. Menjadi khamer, dia terlarang. Bahkan harta anak yatim pun kalau dia berupa anggur harus dibuang. Padahal harta anak yatim ini adalah harta yang harus sangat dilindungi. Tapi kalau berupa yang haram, dia harus dibuang. Agar tidak menimbulkan mudarat bagi anak yatim itu sendiri. Itu sih ini ya. Tapi dia menjadi rezeki yang baik bila mana? Coba bayangkan. Peresan buah yang menjadi rezeki yang baik jadi apa? Zaman sekarang opsinya bisa banyak, gitu ya. Salah satu langsung yang diajarkan Nabi adalah dibuat cuka. Ya, dibuat cuka. Maka kalau dalam bahasa Perancis, cuka itu disebut vinegar. Vinegar itu adalah anggur asam. Anggur yang rasanya asam. Tapi vinegar ini atau cuka ini adalah makanannya Nabi. Menu Nabi rutin setiap siang sore hari. Gitu. Dan didoakan keberkahannya oleh Nabi karena dia juga lauk seluruh para Nabi sebelumnya. Jadi bisa dibayangkan, jadi kalau kita punya buah, nggak bisa dilakukan ini penanganan lain, dibuat cuka. Nah, cuka ini, bahkan ada hadis yang menyebutkan, di rumah yang ada cukanya, tidak bisa dikatakan miskin. Kenapa demikian? Gitu. Pertama, karena makanan apapun dimakan dengan cuka enak, berkah. Karena dicontohkan Nabi. Doa juga merupakan lauk para Nabi. Yang kedua, kalau kita bisa makan apa saja dengan cuka, kan cuka bisa membuat sendiri. Anda kalau mau datang aja ke tempat saya, bawa buah, bawa stoples, udah modalnya itu aja. Nanti di tempat saya dibuat cuka, saya beri bibit dan sebagainya. Setelah itu Anda pulang, sepekan kemudian cuka jadi, bisa Anda konsumsi, bisa dibagikan agar orang lain bisa ikut membuat cuka. As simple as that, membuat cuka. Dan itu dicontohkan Nabi langsung, ngajari langsung. Pekerjaannya diajarkan Nabi langsung kepada sahabatnya, salah satunya adalah membuat cuka ini. Gitu ya. Jadi maka kita bersedia menularkan apapun yang mau belajar suka, datang aja ke tempat saya, membawa buah dan stoples, kaca gitu. Nah, nanti di sini tinggal kita ajari caranya, kita kasih bibitnya, pulang sepekan sudah jadi cuka. As simple as that. Dan itu dijamin rumah yang ada cukanya tidak menimbulkan kelaparan tadi. Gitu. Jadi lihat, sekarang sudah ada cara menghasilkan buah yang baik, memanen yang baik, ada pemrosesan yang baik, hasil proses yang baik. Gitu ya, kalau mau dengan teknologi dikeringkan juga boleh, silahkan dan lain sebagainya. Nah, saya masuk ayat berikutnya, pengelolaannya. Jadi masuk ke surat Yusuf yang banyak dibahas oleh kalau kita membaca tentang ayat-ayat tentang pertanian, perkapanan surat Yusuf. Tapi surat Yusuf
saya bahas secara konsep pengelolaannya. Konsep pengelolaannya. Perhatikan misalnya dimulai di surat 47-nya. Ya, di ketika ayat 47-nya, surat Yusuf 12, ayat 47, ketika Yusuf mendapatkan pertanyaan tentang mimpi sang raja. Apa yang disampaikan Yusuf? Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasattum fadaru fil sumri illa qalilan mimma ta'kulun. Yusuf berkata, bercocok tanamlah dengan sungguh-sungguh selama 7 tahun, kemudian dari apa yang kamu panen, biarkanlah dia di tangkainya, kecuali sedikit yang kamu makan. Perhatikan ayat sesudahnya. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un sidatun ya'kulna ma qaddamtum lahunna ila qalilan mimma tuhsinun. Kemudian akan datang 7 tahun yang sangat berat, yang menghabiskan semua yang kamu persiapkan untuk itu, kecuali sedikit yang kamu simpan. Nah, 2 ayat ini coba perhatikan, hati-hati dibaca, ditadaburi. Pelajarannya pertama tentang pengawetan pasca panen, ya kan? Dipertahankan di tangkainya supaya dia awet, dia tetap sempurna, awet, bisa tahan lama. Dan ini dipraktekkan misalnya kalau di Indonesia secara tradisional oleh orang Badui. Orang Badui menerapkan itu di kumbung-kumbung yang dia sebut leit. Leit itu dia tempat naruh gabah dengan cara konon bisa berusia sangat lama dengan cara itu. Memang ditaruh di tangkainya. Itu dari sisi tekniknya, know-how-nya. Tapi dari sisi pengelolaannya, coba perhatikan di ayat tadi. Yang ayat 47-nya Allah sampaikan di situ illa qalilan mimma ta'kulun. Jadi simpanlah kecuali sedikit yang kamu makan. Tapi ayat yang berikutnya Allah sampaikan illa qalilan tuhsinun. Kecuali sedikit yang kamu simpan. Coba 2 ayat itu. Hasil panen, kalau 2 ayat itu dirangkai, ternyata yang dimakan juga sedikit, yang disimpan sudah gitu. Nah, ini dalam memahami Al-Qur'an ada ayat yang ada ditulis, tapi ada di situ gitu. Yaitu dalam konteks ini adalah yang banyak. Yang banyak kemana? Karena ayat 47-nya bicara tentang sedikit yang kamu makan, ayat 48-nya bicara tentang sedikit yang kamu simpan. Jadi yang banyak kemana gitu? Yang banyak kemana? Nah ini disinilah diperlu pemahaman kontekstualnya. Yang banyak adalah apa yang ada di cerita Yusuf itu sendiri, yaitu yang dikelola bersama oleh Nabi Yusuf sebagai bendahara negara, sehingga dengan demikian manfaatnya lebih besar. Tidak ada yang ditimbun oleh masing-masing pihak dimanfaatkan sendiri, dikelola bersama. Sehingga ketika itu dikelola bersama oleh bendahara negara, dikelola bersama, ketika negara-negara lain, kiri kanan negara di Mesir mengalami paceklik, Mesir yang mengelola dengan petunjuk Allah ini melalui Nabi Yusuf ini, dia malah bisa surplus, bisa berbagi kepada negara lain gitu. Itulah mengapa, jadi artinya menunjukkan bahwa yang banyak bukan ditimbun oleh perorangan, bukan sehingga orang lain harus membeli mahal, tidak, dikelola dengan wise, dengan hafizun alim, dengan pengetahuan yang dalam, dengan ilmu yang baik agar terjadi pemerataan ekonomi. Kalau dikaitkan dengan surat lain, Al-Hasr ayat 7, kaila yakuna dzulatan bainal aghniya minkum. Jangan sampai harta itu hanya berputar di golongan yang kaya, gitu ya. Karena kalau hanya ditumpuk oleh orang kaya, yang miskin dia tidak mendapatkan hartanya itu. Jadi kalau kita lihat sekarang kita potret dari rangkaian ayat tadi ya, mulai dari ayat pertama surat Hud 61 tentang surat Al-An'am surat Al-An'am 99, surat Hud ayat 61, surat Nuh, surat An-Nahl sampai surat Yusuf ini benang merahnya apa? Benang merahnya ya, benang merahnya intinya adalah semua tanaman yang kita tanam dengan sungguh-sungguh ini hanya kuasa Allah yang bisa menumbuhkannya. Hanya kuasa Allah yang menumbuhkan. Kalau kita berdosa, kalau kita berniat jahat dan tidak berniat baik, Allah bisa ngambil kapan saja.
gitu ya. Tidak ada jaminan usaha kita berhasil dengan pengetahuan kita setinggi apapun, kan gitu ya. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak-banyak beristighfar. Jadi beristighfar ini bukan hanya untuk orang yang berdosa saja, tapi orang yang berkarya, beramal mengikuti petunjuk Allah pun harus banyak-banyak mohon ampun. Kenapa gitu? Nah, kalau yang beramal aja mohon ampun, apalagi yang tidak beramal, kan gitu ya. Saya kasih contoh, kalau Anda bangun malam jam 3 bel berbunyi tuit, sholat 1 jam, wah hebat banget nih. Sholat 1 jam sampai jam 4, gitu kan? Setelah sholat 1 jam, apa yang Anda lakukan? Habis ibadah ini 1 jam beribadah. Apa yang Anda lakukan pertama setelah sholat? Beristighfar, bukan? Ya, jadi padahal kalau Anda tidur, bel bunyi tuit, Anda matikan, tidur lagi sampai kesiangan. Antara jam 4 sampai setengah 5 Anda tidak minta mohon ampun, tidak, pada Allah. Anda tidur lelap. Tapi justru ketika Anda terbangun, begitu dengar bangun, langsung sholat, selesai sholat, apa yang Anda lakukan? Mohon ampun. Maka demikian pula gitu ya. Demikian pula ketika kita beramal. Ini untuk menunjukkan bahwa supaya nanti Anda ini menunjukkan bahwa kalau ketika kita beramal, kita harus apa istilahnya, menyadari bahwa amal kita itu tidak seberapa, tidak pernah sempurna, tidak pernah banyak kelalaian, kesalahan. Jadi kita harus setiap selesai beramal pun kita harus mohon maaf. Dengan demikian kita juga tidak bisa menjudge orang dengan hasil, ya. Jadi misalnya ya, kita lihat si fulan sudah ngaji, sudah alim, dan dia sudah bertani dengan sungguh-sungguh, dengan cara kok nggak berhasil, ya berarti salah. Belum tentu, belum tentu. Di mata Allah belum tentu. Jadi Allah tidak menilai berdasarkan hasil. Allah menilai berdasarkan ikhtiar, kan gitu ya. Allah menilai berdasarkan amal yang kita lakukan. Masalah hasil mah urusan Allah yang tentukan, kan gitu kan. Jadi kita nggak bisa menjudge dengan hasil juga, kan gitu. Karena Allah yang maha tahu, kan gitu ya. Jadi tugas kita hanya berusaha secara maksimal tadi gitu. Nah, tapi intinya yang saya ingin tekankan pada teman-teman ini adalah pertama adalah Al-Qur'an tibyana likulli syai'. Jadi ada permasalahan apapun, jadikan Al-Qur'an untuk menjawab persoalan tadi. Kedua, dalam hal pertanian khususnya pasca panen gitu ya, kaidah yang pertama tadi berlaku. Allah menjawab semua permasalahan kita dari ujung ke ujung, termasuk urusan pasca panen, bahkan termasuk prapanennya. Apa yang harus kita lakukan? Unduru ila samari ida asmarwayan iradi. Jadi kita harus mengamati sampai kita tahu betul kapan harus dilakukan panen dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah juga kita harus punya niat baik. Dengan tanaman kita harus punya niat baik. Pertama kita harus sadar betul bahwa itu kalau tanaman itu berhasil itu dari Allah semata, kan gitu ya. Maka wajar kalau hasil panenan itu kita berikan sebagian hasilnya ketika panen kepada orang lain, yaitu dengan membayar zakat pertanian, kan gitu. Kalau tidak berhasil, ya berhasil nggak berhasil, perbanyaklah kita dengan beristighfar tadi, kan gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa gunakan segala macam teknologi tadi, skill yang bisa diajarkan untuk melakukan proses-proses panen tadi, kan gitu ya. Nah, nanti banyak sekali yang bisa dipelajari. Misalnya kalau saya kasih salah satu contoh ya dari dampak dari kalau Anda memperhatikan tadi unduru ila samari ida asmarawayan, jadi memperhatikan tanaman itu. Saya pernah melakukan pengamatan itu ya. Jadi ada mangga gedong gincu. Jadi kalau Anda tahu main gedong gincu yang jadi saya jadikan pengamatan gitu. Gedong gincu itu kalau muda warnanya apa? Warnanya hijau, bukan? Semua tanaman bunga mangga hujan. Tapi begitu tua menjelang masak, dia ada sebagian kulitnya berwarna apa? Merah. Maka disebut gedong gincu. Anda tahu di bagian mana yang merah? Di bagian mana yang merah? Dari pengamatan saya ketemu, yang merah selalu di bagian atas, bukan di bawah. Gitu. Penasaran saya, kenapa ini pohon selalu yang merah atas? Karena ternyata itu yang bersentuhan dengan matahari. Jadi kalau buah itu gantung ini,
Yang kena matahari kan yang di atas, karena matahari bukan dari bawah kan gitu. Jadi yang atas kena matahari. Jadi itu respon dari ada zat phytochemical, phytonutrien namanya. Jadi zat mikro yang ada di tanaman itu untuk melindungi buah itu dari radiasi ultraviolet dan lain sebagainya, dia mengeluarkan tadi zat tadi gitu ya, si antosianin apa namanya. Jadi untuk melindungi itu yang sehingga muncul warna merah tadi. Oke. Kaitannya adalah kalau itu Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzabannar. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia ya Allah dengan ini. Kalau bagi tanaman warna merah itu adalah sesuatu yang sebagai respon dia melindungi buah itu dari sengatan matahari. Apa benefitnya? Kalau Anda belajar teori ekstraksi, nanti bisa didalami, ini Pak Fauzi belajar mikrobiologi misalnya, biotek, Anda bisa mengekstrak warna merahnya itu, warna merahnya dari kulit, jadi jangan buahnya, kulitnya jadi ekstrak warna merahnya itu, antosianinnya itu diekstrak gitu nih. Manfaatnya apa? Kalau ditebarkan, dicampurkan kepada bedaknya ibu-ibu untuk melindungi muka, dia terlindung dari ultraviolet. Ya kan? Karena dia digunakan oleh tanaman itu. Bayangkan, kulit buah saja, gitu ya. Kulit buah saja, kalau kita buang, sayang kita olah, insya Allah akan memberikan hasilnya. Gitu. Itu kalau kita memperhatikan perintah Allah tadi, unduru ila samarihi ida asmarawayan tadi. Gitu. Jadi artinya banyak sekali yang bisa kita peroleh hikmah dari melaksanakan perintahnya ini. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini diskusi ringkas ini, waktu yang tersisa nanti silahkan dimaksimalkan untuk tanya jawab, tapi supaya ini menjadi gambaran bagaimana kita menggunakan Al-Quran untuk tibyan al-kuisa, untuk menjawab persoalan-persoalan, termasuk persoalan kontemporer, persoalan kekinian untuk panen buah semacam ini. Penanganan bukan hanya buah, termasuk juga biji-bijian ya, termasuk juga biji-bijian karena di ayatnya yang saya bacakan si 99 tadi kan dimulai dengan biji-bijian ya si ininya, jadi termasuk biji-bijian. Mungkin itu yang saya sampaikan garis besarnya. Silahkan waktu yang tersisa dimanfaatkan untuk elaborasi. Silahkan, insya Allah saya akan berusaha menjawab. Iya, Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Muhammad Iqbal, sudah memaparkan sangat detail sekali gitu ya, dan juga wawasan saya juga terus bertambah, apalagi kalau dilihat tadi yang Bapak sampaikan tadi bahwa dari ujung ke ujung, kalau istilah kitanya mungkin dari on farm saya sampai pasca panennya off farmnya gitu, Allah sudah berikan tanda-tanda untuk kita semua gitu ya. Menarik sekali gitu ya. Baik, sekarang Bapak, ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang perlu dijawab oleh Bapak mungkin. Yeah. Ini dari Teh Naila. Pertanyaannya, kira-kira terkait pengolahan pasca panen bagi pemilik tanah, apakah untuk skala tertentu dikelola sendiri? Setelah mencapai skala lebih besar dikelola bersama, melalui koperasi misalnya. Atau kira-kira adakah pedomannya? Ustaz? Gitu. Mengacu pada ayat surat Yusuf tadi, Ustaz. Mengelola tanah. Ya, ya memang sangat tergantung dari skalanya ya, sangat tergantung dari skalanya. Tapi yang penting menurut saya, jadi petani mengelola hasil pertanian dan lain sebagainya itu memang sunnahnya bekerja sama dengan kelompoknya ya kan itu. Kan umat Islam itu berserikat dalam 3 hal, dalam hal pengelolaan lahan, dalam pengelolaan air, dan pengelolaan energi atau api kan gitu ya. Itu artinya terkait dengan 3 hal tadi gitu. Jadi berkelompok, manfaatnya apa dengan cara berkelompok itu? Kalau ekses produksi jadi tidak terbuang sia-sia. Ya kalau kita punya 1 buah pohon mangga di depan, ya mungkin kita konsumsi sendiri tidak habis. Tapi kalau kita bersama-sama dengan tetangga kita juga nanam pohon-pohon yang sejenis dan lain sebagainya, kan ekses produksinya termanfaatkan kan gitu ya, semacam itu. Jadi idealnya adalah dengan cara membentuk kelompok itu supaya
tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang terbuang sia-sia tadi, kan gitu ya ini ya. Tapi bukan berarti kalau toh kita kelola sedikit kita bisa sia-siakan atau tidak juga, ya kita tetap harus berusaha menghindari kesia-siaan tadi gitu ya. Jadi bisa juga Anda kalau tetangganya masih belum paham juga diajak kerjasama manfaat ini, Anda beri contoh gitu ya. Kita beri contoh, kita olah gitu ya. Makanya salah satu yang saya ajarkan siapa saja boleh belajar itu membuat cuka tadi. Karena apa? Saya itu prihatin melihat banyak sekali buah terbuang sia-sia gitu ya di kompleks saya, dimanapun saya lihat orang punya tanaman buah karena dia orang-orang kaya ini kalau punya buah kan gitu ya, kan menjual malu kan gitu ya, tapi buahnya dibiarkan berjatuhan terbuang sia-sia kan gitu ya. Coba kalau kita kumpulin aja, kita buat cuka, hasilnya dibagi-bagi kan itu sudah bisa ini gitu. Cuka bisa dari buah apapun, prinsipnya buah yang enak, semakin enak buah, apalagi yang semakin enak cukanya gitu ya. Salah satu buah yang cuka yang sangat enak yang saya buat aromanya juga sangat enak adalah dari mangga kweni ya. Mungkin tahu ya mangga kweni yang namanya harum itu. Jadi enak sekali aromanya juga ini cukanya jadi bisa dibayangkan potensi-potensi yang itu. Jadi idealnya kalau bisa ideal banyak. Tapi kalau toh tidak, jangan sia-siakan hasil pertanian kita. Oke, silakan. Kalau ini Ustaz tadi sedikit lagi mungkin masih belum terjawab ya. Kalau pedoman untuk pengelolaan tanah yang skala besar ini sudah ada belum Ustaz? Skala apa? Maaf, suaranya putus-putus. Skala besar, tanah yang skala besar mungkin misalkan kaitan dengan koperasi, apakah sudah ada panduannya atau pedomannya Ustaz? Ukurannya tidak ada, tetapi tergantung juga jenis tanamannya ya, tergantung juga jenis pertaniannya kan gitu ya. Ini kalau Anda bisa misalnya berkunjung ke greenhouse yang dikelola oleh mitra kita ya, kita yang di Pengalengan itu lahannya nggak sampai 1 hektar, tapi hasilnya setara sekian hektar kan gitu ya, karena hasilnya sangat tinggi kan gitu. Jadi bukan urusan lahan, ini tergantung skalanya. Kalau Anda melihat petani-petani di Gaza, gitu ya, saya pernah kunjungi petani-petani di Gaza dengan tanah 2 hektar dia sudah petani kaya raya, gitu ya, dengan 2 hektar ya, di standarnya dia 2 hektar sudah kaya, sudah petani yang makmur gitu ya. Kenapa? Karena yang ditanam adalah semua tanaman bernilai tinggi. Ada zaitun, ada anggur, ada apa istilahnya apa yang merah itu kayak kita yang kita seri apa itu yang merah itu ini yang merah enak di anunya jadi terkenal di anunya itu seperti itu. Jadi semacam itu strawberry anunya gitu. Saya pernah ke Gaza itu di situ menunjukkan kebenaran ayat Al-Qur'an di negeri yang diberkahi, buah tanaman itu berbuah banyak dan rasanya enak. Nah, dari Al-Qur'annya di negeri yang diberkahi gitu. Bedanya dengan Gaza dengan kita, kalau Gaza, daerah Palestina, daerah negeri Sam, berkah itu distempel oleh Allah daerahnya, distempel jebret daerah ini diberkahi. Siapapun bercocok tanam di situ berkah kan gitu kan, karena daerah itu tertempel. Kita juga diberkahi, tapi bersyarat. Bersyaratnya apa? Jika penduduk negeri beriman dan bertakwa. Maka salah satu pupuk untuk membuat hasil tanaman kita enak adalah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan tadi. Kan gitu ya. Jadi skalanya sangat tergantung dari apa yang kita tanam dan dan apa yang kita jenis tanaman yang kita lakukan. Baik Pak, terima kasih Ustaz ya. Pertanyaan kedua, Ustaz, ini ada katanya kelompok tanaman yang sifatnya klimatik dan non klimatik, mungkin lebih ke penyimpan Ustaz yang menghasilkan gas respirasi gitu ya. Nah, apakah ada di dalam Al-Quran disebutkan harus bagaimana penyimpanannya seperti itu? Oh, nah itu tadi di Al-Quran di surat Yusuf tadi ada, kan? Kalau dari surat Yusuf itu yang tersimpan, yang tersirat dari petunjuk di surat Yusuf itu apa? Jadi kalau itu di Al-Quran ada kategori 2, gitu ya. Ada yang satu yang sangat dilarang, ya, menyimpan yang dilarang, menyimpan hasil panen yang dilarang, itu kalau dia yaknizun itu menimbun,
ya kan? Menimbun itu adalah hasil tanaman kita itu produknya dibutuhkan orang lain, tapi kita timbun, nanti nunggu harga yang mahal, kan gitu kan? Nah itu yang dilarang. Jadi maka dari itu dikelola oleh Nabi Yusuf. Tapi karena yaknizun dilarang. Tapi yuhsinun itu di surat Yusuf tadi yuhsinun karena kebicara kepada orang kedua. Tapi yuhsinun itu dia menyimpan sejumlah tertentu sedikit tadi untuk tujuan tertentu. Tujuan tertentunya ya misalnya tadi untuk bertahan dari paceklik, untuk pembibitan dan lain sebagainya tadi gitu. Jadi sebelum kita menyimpan makanan kita gitu ya si ininya bagaimana caranya itu pertama kita harus definisikan dulu kita menyimpannya untuk apa ini, jangan sampai terjebak menyimpan dalam konteks yaknizun, menimbun tadi. Karakternya apa? Karakternya yaknizun itu ya kita simpan untuk semacam apa ya, untuk naikin harga saja kan gitu ya, orang lain sudah butuh kapan-kapan tapi barangnya kita simpan kan gitu, itu nggak boleh. Yaknizun di surat At-Taubah. Kalau yuksinun ada di surat Yusuf tadi itu sebagian tertentu. Nah, oke. Nah, kalau menyimpannya dengan tujuan tertentu, misalnya ya tadi dengan tujuan yang baik, kita simpan supaya buah ini manfaatnya bisa tidak terbuang, supaya buah ini tetap bisa dimanfaatkan kapanpun kan gitu ya, disimpan di kapanpun, dimanfaatkan kapanpun, bahkan di luar musim buah pun bisa dimakan. Kita mengembangkan teknologi itu boleh, itu dia memperbaiki manfaat, ya kan, bahkan meningkatkan manfaat. Karena kalau buah kan karakter hasil pertanian kita itu kan perishable. Semua hasil pertanian perishable, tapi apalagi di buah tropis jauh lebih cepat rusak kan gitu ya. Buah tropis karakternya kan dia banyak air dan sebagainya, ini kan cepat rusak, jadi perishable. Jadi kalau kita mengembangkan teknologi supaya dia bisa dimanfaatkan lebih lama ya tentu boleh, baik gitu. Dan bahkan salah satu teknologinya ini kalau Anda tanya bagaimana cara menyimpan dan lain sebagainya, ini tantangan bagi Anda yang menggeluti terutama teknologi-teknologi penyimpanan, biotek dan lain sebagainya. Al-Quran memberi inspirasi di surat Al-Kahfi tentang pemuda Al-Kahfi yang tidur 309 tahun. Tidur 309 tahun, ketika bangun pemuda ini tetap pemuda, gitu kan? Artinya apa? Artinya dia tidak tambah tua, tidak kisut, tidak apalah gitu. Jadi dia tidur 309 tahun, bangun tetap muda. Kalau terhadap manusia saja bisa seperti itu dengan bisa nggak kita buah pas kita petik tepat waktu tadi menjelang matang, begitu kita tidurkan dia. Oke, buah tidur segar, nanti pas di luar musim buah enggak kita bangunin, bangun, saya mau makan. Nah, dia tetap segar, tetap ini. Coba manfaatkan dengan teknologi Al-Kahfi tadi, surat Al-Kahfi ya. Sangat mungkin. Saya pernah melakukan riset hanya karena waktu saya terbatas ya, saya nggak saya baru berhasil waktu itu nidurkan 1 bulan. Targetnya kalau bisa nidurkan 9 bulan, syukur 12 bulan, dia akan melalui masa panen atau tidak lagi mengenal musim kan itu ya. Pelajari. Jadi inti ilmunya ada di surat Al-Kahfi itu. Cuman ubek-ubek ya, ketika pemuda Al-Kahfi itu kan tidur tetap bisa melihat matahari, dia berguling ke kiri ke kanan, artinya tetap ada ini pernafasannya, aktivitas metabolismenya berkurang, tapi tetap punya akses terhadap sinar, tetap punya akses terhadap udara, tapi tidak dikendalikan. Nah, jadi intinya pengendalian tadi, si environment tadi, pengendalian environment tadi gitu ya. Jadi kalau kita bisa menidurkan buah, bisa kita tidurkan 1 tahun aja, nggak usah 309 tahun, 1 tahun aja. Kita sudah bisa nikmati durian di luar musim durian, mangga di luar musim mangga. Kan keren gitu ya. Jadi ini sangat bisa. Jadi kalau Anda bisa ngembangin surat Al-Kahfi itu menjadi tataran aplikasi untuk pengawetan buah aja, Anda sudah akan banyak sekali dibutuhkan orang untuk bisa dimanfaatkan. Oke. Ya, baik Pak. Baik. Jadi ini semua ya, kita coba pahami lagi kita lebih detail tentang surat Al-Kahfi yang rutin kita baca di hari Jumat ya. Jadi tidak hanya membaca tapi juga memahami insyaallah. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Muhammad Fajar, perihal tentang buku Kitab Al-Khilah yang ditulis oleh Ibnu Awwam. Begitu. Jadi kaitannya dengan pasca panen pertanian. Kira-kira kalau di buku ini kan tebal sekali Ustaz ya. Yeah. Kira-kira mungkin
Ustadz Iqbal bisa menyebutkan di bagian mana, apakah disebutkan juga di situ tentang Pasca Panen ini? Terima kasih. Iya, jadi kitab Al-Filah itu ketika saya temukan waktu itu terdokumentasi dalam 3 bahasa ya, bahasa Perancis, bahasa Spanyol aslinya, dan bahasa Arab, semuanya bahasa-bahasa yang kuno, sehingga untuk menerjemahkan ke bahasa orang sekarang, waktu itu tim saya dari Palestina dan dari Venezuela bantu yang bahasa Arab bahasa Spanyol cross check ke Perancisnya. Kalau yang dari Palestina bahasa Arab di cross check dengan bahasa ininya, sehingga hasilnya yang bahasa Inggris yang kita bagikan itu gitu. Secara umum pasca panen, jadi kitab Al-Filah itu beda dengan buku zaman sekarang ya. Kalau buku baca sekarang dibaca sendiri di ini kadang bisa. Kalau kitab Al-Filah itu kitab seperti juga kitab-kitab pada umumnya, butuh dingajikan lah gitu ya, butuh dingajikan gitu ya, dibahas bareng, ditadaburi bareng kan gitu. Kitab itu ditulis secara estafet ya oleh ulama 4 abad dan penutupnya adalah Ibnu Awam tadi. Jadi menyempurnakanlah Ibnu Awam tadi. Jadi perlu ini gitu ya. Saya sendiri kalau membaca itu harus sangat berulang-ulang gitu ya, sangat ini memahami gitu ya. Ini khas kitab. Jadi khas kitab yang dulu, zaman dulu. Sama dengan ulama yang menulis tentang misalnya tentang Islam, tentang ini gitu misalnya. Nanti selalu dimulai dengan misalnya bagaimana menyucikan diri, bagaimana berwudu, toharoh dan lain sebagainya kan gitu ya. Ini semua dimulai urut gitu. Nah demikian pula nanti itu. Jadi mulai dari awal sekali itu dia bicara tentang tanah, kondisi tanah dan sebagainya. Nanti panen itu dibahas di kitab-kitab akhir. Di kitab itu saya hanya 1 bab yang hilang. Kayaknya pada satu masa 1 bab itu kontroversi sehingga dihilang. Yaitu bab 34 ya. Kalau nggak salah yang saya edarkan itu free itu dia hanya sampai 33 ya. Dan saya lupa kalau nggak salah. Yang 34 itu dihilangkan satu zaman itu adalah karena menyangkut peternakan anjing. Jadi peternak anjing gitu ya, karena kontroversi kan gitu ya di kalangan kaum muslimin, kontroversi. Jadi 1 bab itu di satu zaman dihilangkan sehingga kitab yang saya kumpulkan itu tidak ada bab 34-nya gitu ya. Jadi yang ada itu. Jadi nanti di beberapa bab sebelum 33 dan itu hampir di bab-bab akhir itu dia rata-rata banyak membahas tentang pasca panen segala macam gitu ya. Namun jadi gini, dalam memahami Islam, petunjuk Islam, semua umat Islam di zaman kapanpun itu rujukannya sama Al-Quran. Jadi sejauh kita menggunakan rujukan yang sama, gitu ya, meskipun kita tidak bisa berguru langsung kepada ulama-ulama pada zaman itu, sejauh kita menggunakan kitab yang sama yaitu Al-Quran, rujukannya, ilmu kita nggak jauh-jauh beda. Gitu, nggak jauh-jauh beda gitu ya. Jadi kalau kesulitan memahami kitab Al-Filah ini, nggak usahlah, di bypass saja, langsung belajar Al-Quran gitu, di bypass saja gitu ya. Sama dengan misalnya banyak sekali orang-orang Jawa yang pengen belajar dari wali, pengen kesaktian wali dan sebagainya, ngikut ini ya. Kalau bisa belajar nggak apa-apa, itu dimudahkan gitu kan gitu ya. Tapi kalau nggak bisa, langsung aja ke Al-Quran kan gitu ya. Saya kasih contoh kaitannya dengan pertanian yang saya belajar dari wali, tapi tidak secara langsung. Di antara keluarga wali Songo, yaitu putranya Sunan Muria, namanya Sunan Amir Hasan, itu memperkenalkan tanaman nyamplung di Karimun Jawa. Tanaman nyamplung ini adalah tanaman energi yang sekarang kita perkenalkan gitu. Mengapa saya mudah sekali memahami tentang potensi nyamplung ini? Gitu. Wali dulu sudah melihat. Jadi saya melihatnya begitu. Dulu wali ini ada orang-orang yang punya basirah, penglihatan jauh. Dia sudah melihat. Saya hanya melihat berprasangka baik. Wali bisa melihat seperti itu. Masuk kita zaman sekarang dengan bantuan teknologi segala macam nggak bisa melihat potensi yang sama sih kan gitu kan? Ya dengan niat yang sama tadi, gitu. Maka alhamdulillah kita bisa menemukan berbagai masalah yang bisa kita atasi di antara lain potensi minyak yang sangat besar, kendalanya tentang GAM misalnya bisa kita remove dan lain sebagainya, sehingga kita bisa meneruskan apa yang dulu diperkenalkan wali itu. Kalau Wali Songo dulu membawa ini ke Pulau Karimun Jawa untuk membentengi itu, Pulau Jawa dari Karimun Jawa di sana di laut, sampai sekarang ada daerah Karimun Jawa sekarang,
Alhamdulillah sekarang tim kami berhasil menanam tanaman ini di Bali, gitu kan, di Bali, gitu. Strategis sekali. Jadi kita sudah menanam ini di Bali di pinggir pantai, ada masjid di sana di dekat daerah Gilimanuk sana ada masjid yang kita tanam di situ. Ya, gitu ya. Kita masuk ke Bali dengan ini. Seperti Wali dulu masuk Karimun Jawa dengan bibit ini, kan gitu ya, dengan bibit nyamplung ini. Jadi kita mudah belajar memahami itu apa? Karena rujukannya sama gitu, rujukannya sama. Al-Quran tadi meskipun kita beda zaman, karena gurunya sama ya, ilmunya nggak jauh berbeda lah kurang lebih gitu. Nah demikian pula memahami Al-Filah tadi akan lebih mudah dipahami, maksudnya kalau kita tahu bahwa rujukan Ibnu Awam dan ulama-ulama sebelumnya itu juga Al-Quran. Jadi kita mudah sekali nyambung. Maksudnya apa gitu? Nah, maksudnya tidak jauh dari apa yang ada di Al-Quran. Ya. Oke, silakan. Ya, baik. Jadi intinya memang kalau mau pelajari Al-Filah ini memang harus disandingkan dengan Al-Quran, Ustaz ya. Gitu. Ya. Dan saya juga udah mencoba beberapa baca chapternya begitu, atau saya juga ya bahasanya mungkin barangkali bahasa Inggris saya yang belum advance begitu, jadi susah memahaminya. Baik Ustaz, Ya. Ini ada penanya berikutnya, ada 2 orang yang sama terkait dengan pembuatan cukai di tempat usaha Bapak gitu ya. Di masa pandemi ini memungkinkan nggak ada kunjungan atau secara daring ada pelatihan pembuatannya gitu. Lalu kemudian dalam pembuatan cukai ini apakah ada strain bakteri tertentu Pak yang dipakai? Begitu. Oke. Yang pertanyaan terakhir tadi strain bakteri tertentu ya. Ya. Oke. Jadi gini, saya hanya belum pernah mendokumentasikan video yang gamblang, tapi pernah saya tulis ya, nanti bisa dicari di Gredinar, jadi bisa dipelajari di tulisan saya tersebut, gitu ya. Sederhana prinsipnya, gitu ya. Bahkan hadisnya juga sederhana. Prinsip dasarnya membuat cuka itu adalah di tempat yang dia karena bakteri yang hidup di situ adalah acetobacter, khususnya Acetobacter aceti, dia adalah aerob, jadi dia harus mendapatkan udara, Sedangkan yang kalau alkohol dia anaerob kan gitu ya, Saccharomyces adalah anaerob. Kuncinya adalah wadah itu harus bisa bernafas, wadahnya harus bisa bernafas. Maka di zaman Nabi yang dipakai adalah kurit, tidak boleh dari tanah liat, karena tanah liat kan dia nggak ada pori-porinya, nggak ada ininya. Nah kalau kurit dia ada pori-porinya tadi. Kalau zaman sekarang kita nyari wadah kulit nggak ada, susah, ya pakai stoples nggak apa-apa, tapi tutupnya nanti diganti kain. Tutupnya diganti kain supaya bakteri yang di situ dia bisa bernafas. Bisa prinsipnya gitu, bakteri bisa bernafas gitu. Nah, jadi si Acetobacter aceti akan mengkonversi dalam prosesnya itu. Kalau ada proses menjadi alkohol, kan jadi di alam ini ada ekosistem mikrobiom namanya, ekosistem sangat banyak. Tapi kalau kondisinya, alamnya itu kita kondisikan cocok untuk aseti, maka aseti yang akan paling banyak hidup, yaitu dengan kondisi asam dan lain sebagainya tadi. Maka salah satu fungsi bibit tadi 2. Pertama, memperbanyak populasi sejak awal. Kedua, mengkondisikan agar dia sudah agak asam, kan gitu. Nah, nanti setelah dihidup 3 hari gitu, nah nanti buah yang ada di dalamnya sudah mulai lunak, mulai bisa diperes dengan mudah dan lain sebagainya, asetinya sudah tambah banyak, kondisi asamnya sudah turun lagi, kan gitu. Nanti pada ujungnya ketika dia jadi cuka, pH-nya rendah antara 2,5 sampai 4, kalau alkohol kan dia 7, jadi jelas bukan alkohol kan gitu. Jadi kalau secara ilmiah cara ini cek aja dengan pH kertas pH meter itu, gitu ya. Karena pH alkohol kan di atas 7. Kalau cuka dia antara 2,5 sampai 4. Gitu. Itu cara yang paling gampang gitu ya. Dan prosesnya sejauh dia jelas seperti tadi, prosesnya aerob, jadi bakteri bisa bernafas tadi, maka dia insya Allah tidak tercampur alkohol di dalamnya. Karena setiap terjadi alkohol langsung serta-merta oleh aseti digarap jadi cuka gitu. Baik, jawab. Kalau pelatihannya mungkin nggak Pak Ustaz? Kira-kira daring atau bagaimana?
Ini ada Eh, beberapa yang meminta. juga ada beberapa pihak yang sudah membuat, belum lama ini saya membuat di masjid saya juga kalau nggak salah di Masjid Darussalam ya, di YouTube-nya Darussalam ada ya gitu. Tapi mungkin karena tidak dibuat secara khusus ya, dibuat secara amatiran, mungkin juga nggak terlalu jelas. Tapi kalau ada yang mau membuat, nanti silahkan misalnya salah satu belajar di sini saya ajari terus disebarluaskan, silahkan aja gitu ya. Tapi yang membuat videonya dari hampir setiap pelatihan saya rata-rata ada. Hanya karena yang membuat kan sambil dia sendiri belajar ya mungkin nggak terlalu ini gitu ya sih. Baik. Jadi tadi penanya yang menanyakan tentang apakah ada pelatihan offline ya, karena sekarang masih pandemi ya. Silakan. Kalau yang mau nanti, offline salah satu datang ke sini aja nanti saya ajari, nanti dia menukarkan yang lain silakan. Kapan aja bisa di sini. Baik. Ya. Perwakilan begitu Ustaz ya. Ya, silakan. Tadi kuncinya tadi kalau cuka tadi strainnya itu menggunakan Acetobacter karena dia aerob menghasilkan. Acetobacter aceti ya. Jadi yang spesifik seperti Acetobacter aceti. Karena kalau digunakan Chlorosilinium, jadi saudara ini pemahaman tentang mikroba itu indahnya salah satu mukjizat Nabi. Di zaman itu Nabi belum ada istilah bakteri, tapi sudah tahu bagaimana mengkondisionalkan itu. Gitu. Padahal bakteri itu pekerjaannya sangat spesifik. Dia bersaudara sama Silinum. Jadi Acetobacter aceti itu bersaudara dengan Silinum. Kalau dilihat di mikroskop, bedanya itu hanya yang satu berbulu, yang lain enggak, kan gitu kan. Aceti enggak berbulu, Silinum berbulu. Tapi kalau yang kita kembangkan di situ Silinum, yang jadi nanti adalah nata de coco kayak gitu. Jadi yang jadi kayak nata de coco itu. Jadi bukan cuka kayak gitu. Padahal sama-sama Acetobacternya kan. Nah kayak gitu ini. Jadi itulah mukjizat Nabi kan. Waktu itu belum dikenal mikrobanya, belum ada mikroskopnya, tapi Nabi sudah mengasih garis yang sangat spesifik ini yang dilakukan sehingga yang hidup aseti. Saya yang zaman sekarang kalau nggak hati-hati bisa tercampur kan gitu. Ya. Baik, Ustaz. Ini detail sekali Ustaz, sampai ada struktur waktunya Ustaz sudah mengenal juga di antara Acetobacter sama Silinum. Masya Allah. Baik, penanya berikutnya Ustaz terkait dengan microgreen begitu kan lagi marak Ustaz. Dia berkebun di rumah sekarang itu lagi marak sekali gitu. Kalau microgreen gimana Ustaz pandangannya dalam Al-Qur'an seperti itu? Ya sebenarnya semuanya baik aja ya, semua yang dilakukan baik aja. Jadi silakan aja sesuai dengan kapasitas. Microgreen itu juga bisa menjadi sarana untuk orang bisa berkebun dengan tanah yang terbatas, bahkan tanpa matahari bisa kan gitu ya, dengan lampu dan sebagainya bisa. Bahkan kalau itu Anda kembangkan bersama dengan membuat cuka tadi, Anda bisa membuat makanan yang sangat mudah ya, sangat mudah. Microgreen dicocok-cocok, dipotong-potong, disiram cuka gitu. By the way, cuka ini kalau zaman Nabi, cuka itu dicampur, makanya dicampur minyak. Ya, kalau kita ada zaitun, kalau nggak ada dicampur kelapa, minyak visio dan sebagainya silakan. Ternyata di cuka itu semua komponen nutrisi ada, yang nggak ada hanya minyak. Maka Nabi mencampurnya dengan minyak. Nah ini sama tentara Islam waktu itu dibawa ke Spanyol, oleh Spanyol ditiru Perancis, dan orang Perancis nyebutnya vinaigrette. Nah, jadi kalau Anda makan salah, ada vinaigrette-nya itu kita kira meniru orang Perancis. Padahal orang Perancis niru dari tentara Islam, kan gitu. Tentara Islam membawa dari kebiasaan Nabi, kan gitu, mencampur cuka dengan minyak. Dan itu memang enak. Jadi kalau Anda sudah membuat cuka, nanti rasionya 1:3, ya 1 cuka, 3 bagian minyak dicampur. Udah Anda siramin buah hanya dipotong-potong sama sayur microgreen tadi, dipotong-potong aja disiram itu pasti enak. Itu pasti enak. Enak dan bernutrisi, dan itu betapa mudahnya kita membuat makanan sehat. Itulah mengapa di rumah yang ada cukanya tidak bisa dikatakan miskin tadi. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini ada dari Akang Rifki Pratama terkait dengan kegiatan eksportir. Jadi di perusahaannya ketika mengekspor buah itu kematangannya 75-80% agar ketika sampai di sana itu udah sampai 90%. Seperti itu. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Boleh aja, salah. Itu kan dari strategi ini ya, nggak masalah gitu ya. Bahkan kalau Anda bisa temukan teorinya, teknologinya surat kafi tadi, nah itu akan lebih indah lagi. Nanti bisa di setel.
bisa di setel. Dia misalnya di sini matangnya kondisi kayak gini, nanti ketika dibangunkan di tempat tujuan kapanpun dia kondisinya sudah seperti yang dikehendaki kan gitu ya, bisa ini. Nah itu tinggal mengatur ininya, metabolismenya, jadi aliran metabolismenya. Ini ada yang ingin bertanya Ustaz secara langsung, dipersilakan tadi. Silakan. Silakan mana dibuka mic-nya ya, Kang siapa tadi? Silakan Kang, yang ingin bertanya langsung tadi. Silakan. Kang Muhammad Asri, silakan. Masih aktif Kang? Kang Alverdin. Ya, silakan. Makasih Pak Iqbal, ini kesempatan berharga banget Pak Iqbal nih bisa nanya. Saya di Al-Haya juga Pak Iqbal. Oh iya monggo Pak. Semua pokoknya ngikutin Pak Iqbal. Alhamdulillah. Saya banyak nanya-nanya, tapi yang kepikiran sama saya, sorry nih Pak Iqbal, ini ada pertanyaan sensitif. Ini dulu deh, yang pengolahan lahan dulu deh. Saya diamanahi lahan-lahan tidur nih Pak ya. Kebenaran setiap pada lahan tidur ini selalu dekat pesantren gitu. Tapi sampai saat ini saya belum bisa mengolahnya karena saya pekerja gitu ya. Saya punya waktunya ini bisa di dua tempat gitu ya. Itu gimana sistem bekerja kita kalau dengan saudara gitu ya, skema seperti apa gitu ya sarannya ya kalau kita kerjasama dengan saudara atau dengan orang lain itu sebaiknya seperti apa, atau bersirkah gitu dalam pengolahan tanah itu ada nggak yang disarankan oleh Al-Quran gitu ya. Yang itu yang pertama Pak. Yang kedua, sorry ini saya nanya masalah yang sensitif mulu. Jadi yang menurut saya, jadi saya kan ini dengan terintegrasi ya Pak ya. Sekarang kan pertanian semua terintegrasi. Nggak ada yang semuanya yang sia-sia gitu ya. Namun saya tertarik, kalau Bapak pernah bilang ke saya, kalau sudah ngomong masalah human fecal ya, itu masalah kolu apa nggak kolu gitu ya. Cuman saya penasaran, kalau di zamannya Rasulullah itu pengolahan human feces itu seperti apa gitu ya. Human feces itu seperti apa. Jadi menurut saya ini salah satu potensi yang hilang dari loop buat integrasi dan sustainability gitu ya. Mungkin karena ya patogen itu ya, ada bakteri patogen, gimana cara apakah bisa fermentasi juga, tipnya dijemur kayak gitu kan. Gitu Pak, mungkin Pak sekitar situ Pak. Terima kasih Pak Iqbal. Baik, pertama yang mengenai pengelolaan lahan tadi ya, pengelolaan lahan itu memang idealnya sirkah ya, ya dengan pengelola itu. Hanya Al-Quran sendiri mengingatkan intinya kebanyakan orang yang bersirkah itu saling mendolimi satu sama lain. Itu Al-Quran sudah mengingatkan, kecuali sedikit orang, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Dan itu sangat sedikit, sampai diulangi 2 kali sama Allah. Dan itu sangat sedikit. Gitu ya. Jadi yang beriman dan beramal soleh itu sedikit. Gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa lahan itu betapa amanah besar yang begitu hati-hatinya kita mengelola. Kan gitu kan Pak. Makanya dalam Islam ada aturan. Kalau kamu nggak bisa memakmurkan lahan yang jadi amanahmu itu 3 tahun, berikan ke negara supaya bisa dikembalikan ke siapa yang bisa memakmurkan. Nanti kalau nggak bisa lagi, berikan ke ini, kan gitu ya Pak. Kalau sekarang kan orang modelnya ngumpulin lahan, nggak bisa memakmurkan, dikekepi kan gitu Pak. Itulah kemiskinan terjadi kan gitu ya. Karena dia udah nggak bisa ngolah, tapi tetap pengen memiliki, kan gitu kan Pak ya. Ini padahal lahan ini adalah harusnya diolah, dipegang oleh yang bisa memakmurkan tadi, gitu ya. Karena kalau tidak dikelola dengan orang, harus cari yang benar-benar tadi beriman dan beramal soleh tadi kuncinya, gitu kan, gitu ya. Sirkah itu hanya di batasannya itu beriman dan beramal soleh tadi, gitu ya, intinya kayak gitu. Dan pertanyaan kedua tentang feces tadi ya, memang jadi gini, feces itu kan memang mengandung nutrisi, memang mengandung ini gitu. Tapi itu kan memang untuk di putaran sirkulasinya kembali ke alam ya.
si ini ya. Kalau dikaitkan dengan terlalu dekat proses recyclingnya, kalau kita menyebutnya adalah sekarang itu sirkuler ekonominya gitu. Kan ini menyangkut sesuatu yang toyib kan gitu ya. Jadi makanan kita itu bukan hanya halal, tapi makanan kita juga harus toyib kan gitu kan Pak ya. Jadi bukan ini. Jadi misalnya ada yang mengolah feses untuk ikan lele gitu kan ya, kan ada kan gitu Pak, untuk lele boleh nggak gitu, halal nggak gitu. Kalau ditinjau halalnya tidak ada yang mengharamkan, jadi kita gini. Cuman ukuran toyibnya ini yang jadi masalah. Toyib itu ukurannya adalah sangat tipis. Kalau Anda tahu ini lele dipelihara dengan makanan feses tadi, Anda kolun enggak? Kan gitu ya. Nah, kalau tidak ya berarti udah nggak toyib gitu ya, bukan makanan yang baik untuk Anda kan gitu ya. Sama dengan yang sekarang teman-teman mengembangkan black soldier flies itu BSF ya, untuk menghasilkan minyak. Banyak yang datang ke saya nanya, Pak Iqbal ini kan minyaknya gede, bisa nggak dijadi minyak goreng gitu kan? Minyak goreng dari lalat black soldier flies gitu kan. Saya nggak kolu, bagi saya nggak toyib gitu ya. Memang nggak ada yang mengharamkan gitu. Tapi yang jelas bagi saya nggak toyib gitu ya. Kalau saya kalau tahu uget-uget itu jadi minyak diperas kasihan kan gitu kan, jadi kan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi itu jadi satu aspek yang dalam Islam makanya sangat komprehensif tadi. Ketika ngomongin sesuatu itu, Islam itu bukan hanya ngomongin masalah halal haram, tapi ada parameter lain yang toyib tadi. Kalau di surat nanti malah lebih tinggi lagi dari sekedar halal thayyibah, yaitu apa? Aska atau aman. Makanan penduduk bumi, penduduk akhir zaman, yaitu bukan hanya halal thayyib, tapi aska atau aman. Jadi makanan yang sangat murni, gitu ya, makanan yang sangat murni, dijaga kemurniannya tadi. Nah itu Pak ininya, jadi patokannya itu ya, jadi ini ya. Kalau di mungkin kalau diolah jangan jadi makanan lah, jangan jadi rantai makanan, jadi rantai energi misalnya. Nah itu relatif nggak sensitif. Kalau zaman Rasulullah itu dibikin kayak cat hole gitu, buang airnya apa gimana ya? Mungkin ada pernah baca gitu Bapak. Kalau zaman Rasulullah kan zaman saya itu kan lahan luas dan seperti itu digambarkan ketika pernah ada fitnah terhadap Siti Aisyah tadi. Siti Aisyah misalnya kan ada dalam riwayat Siti Aisyah. Kenapa Siti Aisyah sampai dia ketinggalan tanpa ketahuan? Kan dia izin buang air. Nah dalam saat itu kan nggak ada WC, nggak ada ini kan. Buang air kan nyari tempat yang jauh yang nggak kelihatan kan gitu. Saking jauhnya, saking ngumpetnya sampai nggak ketahuan dia sudah balik apa enggak kan gitu. Si ininya kan gitu kan. Jadi dia sudah balik terus balik lagi ke sana kan gitu. Jauh gitu. Jadi itu menunjukkan, jadi situ udah kegambar. Jadi kalau orang dulu buang itu gimana caranya gitu kan. Si ini ya nyari tempat yang ngumpet gitu karena waktu itu kan enggak ada, belum model ada WC, ada ini kan. Jadi di padang pasir tapi yang ngumpet kan gitu kan, yang jauh gitu kan, semacam itu kan gitu ya. Jadi makanya ada salah satu syariat Islam itu kalau kita membersihkan sesuatu kan boleh dengan menggunakan batu kan, batu untuk pembersih itu. Tapi kalau Anda dapat batu hati-hati gitu ya. Batu beneran apa enggak ini kan gitu ya, takutnya keliru batu yang bekas ini orang kan gitu kan. Jadi seperti itu kan gitu ya. Jadi karena saat itu seperti itu. Apakah sorry ini Pak, apakah dikubur seperti cat hole gitu ya, seperti kucing gitu ya? Apakah dibiarkan di atas permukaan lahan aja sebenarnya? Kalau mungkin saya sorry detail, cuman mungkin ada kalau ya mungkin ditutup ya. Kalau itu maka di padang pasir di ini ya tetap ditutup ya. Oke. Tetap ya itu. Supaya tidak menyebarkan ininya ya. Gimana Kang Asri, sudah terjawab pertanyaan? Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Silakan ya. Luar biasa ya. Baik, selanjutnya Ustaznya masih ada pertanyaan lagi tentang ini Ustaz. Kang. Ini masih ada yang mau hand, mau open mic. Yang ya, ada pertanyaan kan? Ini Ustaz dari Maulidia tentang ini lapisan benih yang mungkin bahasa Inggrisnya coating gitu ya, lapisan benih itu. Itu kalau diaplikasikan dalam pertanyaan kita dalam Islam begitu bagaimana?
Mungkin ada coating yang sifatnya meracun bagi tanah mungkin begitu. Begini ya, kalau nggak ada prinsipnya nggak ada masalah ya, nggak ada larangan. Yang terlarang di Islam, kalau yang larang itu sampai merusak yuhlikul kasawanas loh. Jadi kalau sampai merusak keturunan. Jadi kalau benih kita rusak sampai dia nggak bisa lagi ditanam, nanti berbuah tapi nggak bisa ditanam, itu merusak keturunan, itu nggak boleh. Jadi karena kodrat benih itu kalau ditanam, dia tetap menghasilkan tanaman dan hasilnya itu bisa ditanam lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya kita mau kita jaga, kita jualan benih, tapi kita mandulkan, jadi dia nggak bisa ditanam lagi, itu nggak boleh. Gitu ya. Tapi kalau hanya coating tadi untuk mengamankan dari hama dan lain sebagainya, itu tidak masalah ya, tidak masalah. Sejauh tidak ada zat-zat yang merusak ya, yang merusak tanah dan lain sebagainya. Ya. Baik. Tadi Kang Alfredin mau ini ya, mau bertanya lagi ya, silakan. Kang Azri, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iqbal atas ilmunya, Pak. Atur nuhun. Halo? Ya, silakan. Ya, terdengar ya, Pak. Ya. Nah, sedikit ini, Pak, lebih ke diskusi, Pak. Bahkan mungkin curhat mungkin, Pak. Jadi sebenarnya dinamika atau produk-produk pasca panen, kan pasca panen banyak, Pak ya. Termasuknya pengolahan fermentasi. Karena termasuk pengawetan itu. Nah, jadi sebenarnya problem kita di Indonesia itu kan lebih kepada itu, Pak ya, penstandarisasian dari makanan-makanan fermentasi kita, Pak. Dan penstandarisasiannya itu dari apa strain yang kita pakai, apakah itu lokal atau impor, bahan-bahan bakunya. Belum kita berbicara safety-nya, apakah di dalam makanan itu kontaminannya banyak apa tidak, atau di bawah titik ambang normal apa tidak. Nah, itu sebenarnya belum kita menstandarkan taste-nya, Pak, ke organoleptiknya. Itu problem kita banyak kalau di Indonesia itu sebenarnya. Kalau di negara 4 musim kan relatif lebih stabil dan fundingnya banyak, Pak. Dan kalau di Indonesia sebenarnya problemnya adalah lebih ke funding pertama, yang kedua teknis yang seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Pak, dan ketiga mungkin masyarakat belum terlalu teredukasi dengan sebenarnya kita punya banyak local wisdom atau produk-produk fermentasi lokal sebenarnya, Pak. Karena kita orientasinya produk fermentasi western food terus yang eastern atau yang Indonya tidak diangkat. Di barat kita ada keju, di kita ada dadih mungkinnya gitu ya. Nah, terus di kita tuh sebenarnya lebih banyak, cuma apa yang mau saya tanyakan, gap apa sih, Pak, sebenarnya yang menyebabkan hal itu terjadi, fenomena itu terjadi, Pak? Apakah di manajer how to manage-nya, atau ini lebih ke teknis atau ke non teknis mungkin, Pak? Nah, itu sebenarnya yang lebih ke biomanajemennya mungkin, Pak ya. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau kita berbicara halal kan sekarang udah ada halal science gitu, Pak ya. Sedikit berbicara, ternyata menyatakan suatu produk itu halal itu ada dua kategori, non teknis dengan teknis gitu ya. Berarti yang benar-benar bahkan yang bikin standar halal yang komprehensif ini malah negara barat gitu, seperti Thailand, Jepang di Osaka gitu. Nah, mereka bahkan udah belajarnya itu lebih ke teknis dan non teknis. Kalau kita masih di non teknisnya gitu. Dan sebenarnya produk-produk pasca panen kita itu apakah sudah halal secara non teknis dan teknis tidak? Itu, Pak, sebenarnya. Apa sudah sampai ke sana kah Indonesia itu gitu. Sudah sekomprehensif, karena tujuannya baik pasti, karena supaya tidak halal aja tapi halal dan toiban gitu, Pak. Jadi itu, Pak, mungkin, Pak, sedikit dari surat saya, Pak. Atau nuhun, Pak Iqbal. Oke, baik, masih. Jadi gini, si
kita tahu makanan itu, jadi makanan kita secara umum ada dua sebenarnya, industri energi sama industri makanan. Itu dulu Yahudi sesumbar. 50 tahun lalu Yahudi sesumbar, kuasai energi maka Anda kuasai negara-negara dunia. Kuasai makanan maka Anda kuasai rakyatnya di seluruh dunia. Jadi maka Yahudi dengan segala macam jaringannya berusaha menguasai seluruh jalur energi dan penguasaan makanan. Nah, bagaimana mereka melakukan 50 tahun lalu sampai sekarang, sejak 50 tahun lalu disumbarkan itu, mereka melakukan dengan sangat strategik. Antara lain melalui standarisasi tadi. Jadi membuat standar-standar makanan sehingga yang bisa mencapai perusahaan-perusahaan besar. Itu terjadi di air, terjadi di mana-mana, sehingga yang mencapai itu perusahaan-perusahaan besar. Gitu. Sehingga mereka bisa menguasai. Karena yang kecil sulit tembus pasar, karena nggak standar tadi, kan gitu ya. Karena nggak standar tadi. Nah itulah yang kemudian yang harus kita waspadai, hati-hati. Jadi yang dipentingkan, jadi jangan terpancing dengan standar-standar yang diset oleh dunia barat, karena itu tadi, penguasaannya adalah, tujuannya adalah konglomerasi makanan sehingga dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu tadi. Gitu. Kita justru harus waspada. Saya kasih contoh sederhana. Makanan yang fermentasi lokal sangat populer, yaitu tempe kan, gitu ya. Bahkan ahlinya tempe ada One World Movement, One World Tempe Movement. Itu diurus oleh seorang kakek dokter sampai anaknya dokter, cucunya dokter. Jadi 3 orang mulai kakek. Dan nanti sore mau ketemu saya di ini ahli pangan pertama di Indonesia, Pak Profesor Winarno, orang Katolik yang ngurus ini. Dia ngurusin tempe dari kakek sampai cucunya, ngurusi tempe. Nah itu sebagai contoh makanan standar makanan itu. Tapi even kalau Anda makan tempe itu sekarang gitu, makan tempe ini sekarang, itu bukan makanan kita, bukan makanan lokal kita. Karena 94% dari bahan baku tempe ini sekarang impor. Di Bogor ada rumah tempe Indonesia, yang nyponsori siapa? Yang nyponsori asosiasi eksportir kedelai Amerika. Belum lama ini di Bandung diadakan kampanye pengenalan biji-bijian untuk berbagai menu. Gitu. Siapa yang sponsori perusahaan biji-bijian di Amerika? Jadi maksud saya, umat Islam harus tetap pada fitrahnya sendiri, mengelola makanan dengan standar sendiri. Nah, kaitannya dengan halal tadi, dalam Islam sebenarnya kehalalan itu traceability. Jadi yang paling kunci adalah traceability. Dulu dicontohkan, dan ini jelas sekali dalam Islam. Dicontohkan kalau zaman dulu itu kalau kita makan gitu ya, gitu, kita lihat kita makan di rumah siapa yang masak. Kan itu ya. Makanya kalau ada diundang oleh ulama atau orang soleh ngundang makan, orang berdatangan gitu karena tahu makanannya ini gitu. Bahkan menjadi standar ulama dulu termasuk sama kiai-kiai zaman saya masih berupaya kiai gitu ya, kiai langsung gitu kan. Itu kiai itu nggak mau makan di pinggir jalan, makan di restoran, makan ini kecuali dia tahu siapa yang masak kan gitu ya. Dalam bahasa sekarang itu adalah traceability. Nah, oleh sebab itu, jadi traceability itu apa? Keyakinan kita terhadap siapa sumbernya tadi gitu. Jadi kita harus punya standar sendiri, mengikuti standar kita sendiri. Kenapa? Karena kalau digiring ke arah standarisasi yang diset terlalu sesuai dengan kepentingan konglomerasi besar, itu banyak sekali yang standar yang hanya bisa dipenuhi oleh pihak-pihak ini tentu kan gitu ya si ini. Bahkan proses halal, sertifikasi halal pun gitu ya. Jangan kaget kalau yang bersertifikasi halal di Indonesia itu lebih banyak makanan yang diproduksi oleh pengusaha Cina daripada diproduksi oleh pengusaha Muslim. Ya, jangan kaget. Gitu, jangan kaget gitu ya. Jadi ini anunya kan gitu. Jadi jangan sampai standarisasi itu justru menjebak yang Muslim mau jualan sulit, sementara yang jualan yang lain menjadi lebih mudah kan gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi itu. Jadi itu harus diwaspadai, justru harus ini. Tapi yang saya tekankan adalah traceability tadi. Traceability ini. Jadi itu yang harus kita lakukan. Membuat makanan kita mudah dilacak. Nah, oleh sebab itu di zaman teknologi ini yang perlu kita kembangkan justru di sini, di arah itu, traceability itu. Saya sama teman-teman lagi mencoba mengembangkan apa yang disebut halo.
halal chain itu ya. Jadi halo dari singkatan dari halal logistik ya. Jadi supaya ini halal logistik itu nanti kayak pakai AI, artificial intelligence. Soalnya kalau dijawab oleh manusia, manusia kemampuan menjawabnya terbatas. Jadi ada figur yang bisa menjawab anytime, anywhere tanpa istirahat, yaitu karena dia komputer kan gitu ya. Jadi dia akan bisa menjawab makanan ini asalnya dari mana, halal apa tidak dilacak sampai ini. Nama yang jawab ini komputerisasi dari ini namanya Siti Zuleha ya, Siti Zuleha. Zulehanya itu singkatan dari juru sembelih halal gitu. Jadi Siti anaknya Pak juru sembelih halal gitu. Jadi Siti Zuleha. Dia akan bisa menjawab seluruh pertanyaan ini dari mana ini. Misalnya saya kasih contoh, kalau Anda makan daging sekarang ya, makan daging disembelih gitu. Halal apa enggak gitu. Sekarang status sertifikasi halal hanya pada saat pemotongan. Pada saat pemotongan sudah dianggap halal. Sapi dipotong halal, sertifikasi halal dianggap halal. Padahal dalam Islam, sapi yang kita makan itu bisa jadi sapi jalalah. Artinya dagingnya tidak halal kita makan kalau apa? Kalau dia dalam 40 hari usianya makan dadah tadi, makan darah tadi. Blood meal ya, makan darah tadi, tepung darah gitu ya, dade itu dari itu. Dia menjadi binatang jalalah, nggak boleh dimakan. Jadi kalau mengandalkan traceability, kita ngelacak halal itu bukan hanya ketika disembelih, tapi sampai mundur 40 hari sebelumnya. Gitu. Nah, dengan cara itu kita bisa lebih memastikan kehalalannya itu. Jadi orang nantinya akan lebih percaya yang bisa ditanya bahwa ini asalnya dari ujung ke ujung ketahuan daripada sertifikat halal. Gitu sih, karena akan menjadi sangat transparan gitu sih ininya. Nah itu kurang lebih. Jadi urusan makanan kita itu banyak diincar orang ya, masalah halal ini banyak sekali diincar orang. Jangan sampai umat menjadi kesulitan jualan malah karena justru dikooptasi oleh standarisasi yang di-set oleh dunia luar. Gitu. Bagaimana Pak? Sudah terjawab? Masih. Iya Pak, Terman Pak, banyak Pak. Alhamdulillah baik. Ustaz, ini saya ingin bertanya ini juga sebenarnya ada pertanyaan di sini juga terkait dengan benih-benih hibrida itu bagaimana Ustaz ya? Karena harus bergantung sama perusahaan nih. Kalau misalkan petani kita mau nanam seperti itu. Nah, jadi tergantung dari benihnya ya. Jadi kalau benih itu bisa dimuliakan, dimurnikan dengan cara manual tadi. Jadi nggak gampang memurniakan benih itu. Kalau kita misalnya benih jagung mau kita muliakan gitu, diambil ya, benih unggulnya. Ambil segenggam jagung, pilih misalnya 5 terbaik, itu jadi benih. Nanti ambil lagi segenggam, benih lagi Nanti begitu seterusnya, setiap hasil panenan kita ambil hasilnya dari waktu ke waktu akan membaik. Dan ini dilakukan di Jepang segala macam. Jepang, kebanggaan petani Jepang itu adalah kalau bisa mewariskan benih yang lebih baik dari waktu ke waktu. Gitu. Bahkan mereka sangat sedih. Saya pernah diundang ke Jepang oleh namanya Seed of Life yang ngelola benih itu. Banyak petani tua Jepang sekarang nangis karena nggak bisa mewariskan itu kepada anaknya, karena anaknya nggak mau lagi bertani. Nah, benih-benih yang dimulaikan dengan cara itu sangat baik, karena kita memperbaiki dari waktu ke waktu. Dan dia benih asli bisa tumbuh lagi. Gitu. Nah, benih yang hibrida itu tergantung. Jadi hibrida itu penyakitnya gitu. Ketika ditanam lagi dia turun. Itu kualitinya nggak seperti aslinya. Nah itu yang jadi malapetaka. Malapetakanya terjadi di India misalnya contoh. Di India itu profesi yang paling berbahaya profesi petani. Karena kalau petani menanam dia gagal, dia sudah berhutang nggak bisa bayar. Dia harus membeli benih lagi, berhutang lagi. Begitu nggak bisa bayar lagi, dia double hutangnya. Dia saat itu dia bunuh diri. Sehingga petani India itu profesi yang paling banyak bunuh diri. Gitu. Gara-gara benih hibrida tadi. Gitu. Gara-gara benih hibrida. Karena benih yang harus dibeli dan lain sebagainya. Nah, dalam karakter koridor Islam, seperti di surat Yusuf tadi, dari yang kita tanam, kita simpan sedikit sebagian, antara lain untuk benih tadi, kita pilih yang baik-baik. Untuk benih. Sehingga dari waktu ke waktu, benih akan menjadi lebih baik. Gitu. Jadi sekarang termasuk gerakan yang harusnya kita lakukan. Kita bisa niru dengan yang dilakukan Seed of Life Jepang itu. Mereka mengumpulkan benih-benih yang dikumpulkan oleh petani-petani tua tadi, dikumpulkan lagi, gitu karena anak-anaknya nggak mau pada petani. Kemudian bahkan ditawari kepada siapa yang mau mengembangkan itu, kita minta aja boleh. Saya minta boleh. Cuman problemnya
Di negeri kita kalau kita masukkan benih prosedurnya panjang banget gitu ya, repot banget gitu. Yang pintar Perancis. Perancis itu kalau ada tawaran benih kayak dari Jepang tadi semua diterima dulu. Nanti di sana disortasi di ini gitu. Di ini. Tapi diterima dulu. Kenapa? Karena benih itu aset. Gitu. Aset, masuk kita diberi aset yang sangat berharga, kita nggak mau kan gitu ya. Semacam itu kita terima, nanti kita petani mana yang berbahaya, mana menimbulkan gulma dan lain sebagainya. Gitu. Jadi anunya seperti itu. Baik Pak. Jadi saya nanti coba baca dulu ya yang dari pasaran tentang chip offline dari Jepang itu. Terima kasih Pak. Ya, Mas. Mungkin terakhir ya ke Teh Maulidia, silakan ingin bertanya langsung. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dikeraskan. Halo, suaranya Iya. jelas? Ya, udah. Jadi kebetulan saya bekerja di perusahaan benih. Perusahaan benih itu menghasilkan produknya namanya S1 atau bibit unggul gitu. Jadi itu tuh benihnya sudah bisa, kalau misalkan ditanam lagi nanti jelas hasilnya gitu. Jadi jadi kalau misalkan masuk itu ya kita harus mempromosikan benih unggul ini yang S1 ini yang sudah bisa ditanam lagi hasil tanamnya gitu. Itu bagaimana. Terus kemudian ada juga risiko yang petani ini, misalkan petani benih, petani bibit sama petani yang budidaya. Nah ini kan risiko yang besar itu diemban oleh petani yang budidaya yang sayuran segar atau hasil tanam yang segar. Nah untuk yang ini gimana nih Pak solusinya? Karena saya lihat itu petani yang sukses itu kebanyakan petani bibit, gitu Pak. Iya. Iya, sebenarnya enggak masalah ya. Jadi ada yang fokus nangani benih tadi untuk penanaman dan lain sebagainya. Kuncinya yang penting menurut saya jangan merusak benih. Kuncinya di situ. Jangan membuat, kalau di Al-Qur'an itu yuhlikul karsa wa nasl. Jadi merusak tanaman dan hewan gitu ya, keturunan anak tanaman dan hewan. Sejauh itu sifatnya penyempurnaan, pemuliaan dan lain sebagainya tadi, asal tidak merubah keturunan, tidak merusak keturunan, itu tidak masalah. Ya, jadi enggak masalah gitu ya. Jadi artinya tidak dihambat dia, tidak dihambat. Yang jadi masalah itu kan kalau misalnya di industri benih besar, yang jadi masalah itu kalau dia menemukan satu bibit unggul gitu ya. Misalnya bibit tanaman ini sudah dimuliakan dapat bibit unggul. Bibit-bibit yang ada di pasaran yang lain itu dimusnahkan gitu. Sehingga jadi sudah dianggap paten dia yang ada gitu. Yang lain itu dianggap nggak ada, dimusnahkan. Bahkan di Indonesia ada kan orang yang masuk penjara gara-gara ngembangin benih karena dia bertentangan dengan ini kan gitu ya. Jadi benih itu jadi dominasi pemain-pemain global kan gitu ya. Jadi artinya seperti itu. Jadi ada di Jawa Timur itu ada yang mengembangkan jagung masuk penjara gitu kan gitu ya, semacam itu kan. Karena memang itu dominasi ini kan gitu. Nah, itu yang nggak boleh ya. Jadi mengkooptasi benih untuk kelompok tertentu karena benih itu kunci sekali. Benih itu adalah kunci kehidupan gitu ya. Jadi makanan kita itu seharusnya benih dari yang kita pangkan sebagian selalu bisa ditanam kembali, dan lain sebagainya. Jadi nggak boleh sengaja dirusak, atau kita tahu kalau dia ditanam dia akan turun kualitasnya, gitu kan? Karena itu akan membuat ketergantungan kan gitu ya ini. Jadi yang boleh misalnya kayak tadi saya kasih contoh jagung ya, jagung tadinya mungkin batangnya segini, bijinya segini kecil-kecil, terus ketika panen kita pilih yang bagus, nah itu untuk benih. Gitu. Tapi itu ketika orang ditanam nanti melakukannya sama, menanam misalnya juga boleh, bisa kan gitu. Yang nggak boleh adalah ketika benih itu kita buat sedemikian rupa kan gitu ya, dengan konsep hibrida dan sebagainya. Tapi kita tahu ini kalau nanti hasilnya ditanam dia akan turun. Berarti kan kita rusak dia, ya kan? Karena kodrat dari benih adalah dia
seharusnya kita kan misalnya contohnya manusia aja, kita nggak inginkan anak kita kualitasnya lebih rendah dari kita, ya kan? Kita nggak ingin seperti itu. Jadi dia penurunan quality dari manusia ini kita nggak mau. Demikian pula terhadap ternak, terhadap tanaman, terhadap ternak. Kita nggak boleh membuat sistem yang dimana kita tahu bahwa kalau kita membuat ini akan unggul, tapi keturunannya akan rusak, gitu. Nah, itu nggak boleh, nggak boleh. Ini gitu. Jadi kita harapkan kalau kita berhasil membiakkan jagung ini sampai unggul, hasilnya gede, ya semampu kita harus tahu bahwa ini hasilnya nanti selanjutnya akan seperti ini, gitu. Bukan turun. Gitu. Jadi yang harus dijaga itu, gitu ya. Harus dijaga itu. Bahkan ada teman-teman yang mendalami gen editing yang konsultasi sama saya, gitu. Sama yang saya arahkan gitu. Tergantung gen editing Anda seperti apa arahnya gitu. Apakah merusak gitu ya? Apa tujuannya menghilangkan kelemahan gitu. Misalnya tadinya dia rentan penyakit menjadi tidak rentan penyakit gitu ya, menjadi rentan penyakit. Ya enggak masalah, enggak ada tujuan merusak kan gitu kan sini. Tapi kalau tujuannya adalah supaya jadi pada induknya ini terus nggak bisa digandakan, ya itu nggak boleh. Kesimpulannya F1 itu tidak boleh ya Pak? Ya, masih. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Jawabannya. Ini ada pertanyaan, tapi mungkin singkat Ustaz ya jawabannya. Pandangan hukum Islamnya tentang food estate, karena katanya ada yang mengabaikan ini terkait ekologisnya seperti itu. Bagaimana? Food estate. Ya, food estate. Ada food estate, ya itu gini, prinsipnya ya. Food estate mengelola secara bersama itu ada hadisnya ya. Ada hadisnya, bersirkah dalam 3 hal itu ada hadisnya. Gitu. Tapi yang tidak boleh, jangan sampai penguasaan lahan itu hanya dikuasai oleh segelintir orang. Prinsipnya itu. Kalau penguasaan lahan atau sumber daya alam hanya segelintir orang, itu nantinya jadi kayak bangsa Samud. Yang di Al-Quran diceritakan di negeri itu atau di kota itu ada 9 orang yang berbuat kerusakan, yaitu bangsa Samud. Gitu ya, ketika sumber daya alam hanya dikuasai segelintir orang. Tapi kalau masyarakat rame-rame, tidak ada penguasaan oleh kelompok tertentu, tapi membangun kerjasama bareng supaya lahan bisa dikelola secara efektif, boleh-boleh aja, tidak masalah. Asal jangan yang menguasai lahan itu kelompok-kelompok tertentu saja yang hanya menguasai lahan-lahan yang sangat luas itu. Gitu. Jadi ada prinsipnya itu. Mungkin itu cukup. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Ini semua pertanyaan yang sudah dilemparkan dari teman-teman masyarakat. Insya Allah ini menjadi bahan yang sangat mahal begitu ya. Mudah-mudahan tidak hanya di kelas ini saja, kita sedikit mulai kecil begitu untuk nanti pas hari kita begitu. Tapi maaf sekali Ustaz, karena waktunya sudah habis. Kita sudahi dulu sesi diskusi kali ini terkait dengan sesinya Ustaz Iqbal. Mungkin ada pesan singkat dari seperti kita bagi kami yang mau belajar tentang pertanyaan dalam perspektif Al-Quran. Iya, prinsipnya saya hanya mengingatkan bahwa Al-Quran ini tujuan Al-Qur'an Said menjawab seluruh persoalan. Jadi optimislah gitu ya bahwa apapun persoalan yang Anda hadapi, jawabannya ada di situ. Tapi untuk bisa menggunakan Al-Quran dengan efektif untuk menjawab persoalan kita, memang dibutuhkan banyak exercise. Nah, exercise-nya apa? Pengamalan tadi. Pelatihannya adalah pengamalan tadi. Coba dengan 1-2 ayat yang diamalkan, misalnya 1 penggal ayat. Unduru ila samarihi idza asmara wa yani. Perhatikan buah itu, tanaman buah itu ketika dia berbuah dan dia masak. Coba perhatikan, coba ngamalkan. Ketika Anda mengamalkan 1 ayat dan Anda akan menemukan berbagai hikmah yang terkandung di dalamnya itu, nah nanti insya Allah akan terpancing untuk mau mengamalkan ayat-ayat yang lain. Oh ternyata bisa, ternyata bisa. Mungkin itu, jadi supaya ilmu kita bermanfaat, ya ayo kita gunakan supaya ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, supaya kita keluar dari himpunan besar orang-orang yang merugi. Cukup? Alhamdulillah, terima kasih atas sekalian. Insya Allah kita mulai optimis ya. Kita pemuda yang selalu optimis, yang kecil
dari yang sederhana, dari rumah sampai nanti untuk informasi dari masyarakat. Baik, karena punya sudah terbatas juga, saya moderator ingin undur diri atas kekurangan yang timbul dari saya sendiri, dan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesi berikutnya saya kembalikan ke Akang Tafsiri sebagai MC. Baik. Saya tutup dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Iqbal dan Kang Fauzi yang sudah memandu kita semua ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita amalkan ya. Selanjutnya mungkin kita bisa open video untuk foto bersama. Silakan teman-teman semua. Dari panitia sudah ada yang jadi tim foto? Sudah semua ini? Ustadz Iqbalnya udah masih ada nggak, Kang Fauzi? Sebentar. Sudah live ya? Sudah live ya? Udah, nggak apa-apa. Baik. Ya, sepertinya sudah. Oke, baik, nggak apa ya. Kita mulai aja ya. Saya hitung dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Slide pertama. Selanjutnya 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di AgriTalk sesi terakhir ini ya. Membahas terkait dengan pasca panen yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Iqbal. Terima kasih juga pada Kang Fauzi yang sudah memimpin diskusi pada pagi hari ini. Tak terasa sudah di akhir penghujung acara, dan jangan lupa saya ingin mengingatkan nanti malam kita ada kegiatan tadabbur Quran ya, versi terakhir juga, dan nanti di hari Ahad pagi kita akan ada acara PFH juga ya, PFH terakhir dan sekaligus closing dari kegiatan Agri Quran Digital Camp Batch 3 gitu ya. Jadi kembali lagi saya sampaikan terima kasih kepada audiens yang sudah hadir pada hari ini. Mohon maaf dari saya jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya pamit undur diri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Ahmad Tafsiri, sampai jumpa. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.